Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan tentang perjuangan Qin Mu di dalam penjara surgawi tahap 9 neraka, di mana dia berhasil melewatinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Penjara terakhir dari platform penjara 9 neraka langit, yang mengunci hati Dao, adalah sangkar terbesar dan paling menakutkan. Tai Shi berteriak, "Tenangkan dirimu. Anda harus menenangkan diri dan mengumpulkan kembali hati Dao Anda. Jika tidak, seperti semua master penciptaan dan dewa-dewa kuno di penjara surgawi, Anda akan mati di sini." Meskipun Qin Mu mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menyingkat kesadarannya, apalagi hati Dao-nya. Seperti yang dikatakan Tai Shi, panggung 9 neraka bukanlah tempat yang bisa dia datangi. Penjara surgawi alami ini seharusnya diberi peringkat setelah tahap eksekusi dewa. Namun, pada tahun pertama era Dragon Han, ketika para dewa membangun surga celestial tidak memurnikan penjara surgawi menurut platform 9 neraka. Penjara surgawi di surga berbeda dari tahap 9 neraka. Itu tidak berisi dao besar dari tahap 9 neraka, jadi semua orang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang meneliti tahap 9 neraka. Ranah Qin Mu saat ini belum mencapai alam kolam giok. Menghadapi ujian tahap 9 neraka, dia tidak punya pengalaman untuk dipelajari. Dia hanya bisa melawan panggung 9 neraka sendirian. Ketika hati Dao-nya tersegel, dia tampak seperti bayi yang mengambang di sungai Surging. Lingkungan sekitar gelap, dan di dalam keranjang, hanya liontin giok di dadanya yang masih mengeluarkan cahaya samar. "Dulu, kamu tidak memiliki hati Dao sama sekali. Kamu mengembangkan hati Dao kamu selangkah demi selangkah." Suara Tai Shi keluar dari telur, terdengar sangat jauh. "Kamu perlu menggunakan kemauanmu sendiri untuk mengatasinya dan membangun kembali hati Dao-mu. Kamu bisa bertahan." Suaranya semakin menjauh, semakin pelan hingga tak terdengar lagi. Rasa sakit yang luar biasa mengelilingi Qin Mu, dan rasa takut menenggelamkannya. Dia seperti bayi kesepian yang mengambang di sungai Surging, dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Bagaimana jika Nenek Si tidak mendengar tangisannya dari keranjang, tidak berjalan ke dalam kegelapan, dan tidak mengangkatnya dari keranjang? Apakah dia akan tetap menjadi dia sekarang? Apakah dia masih yang mulia Mu? Platform penjara 9 neraka langit menghancurkan hati Dao-nya dan membuatnya kembali ke kondisi paling primitif. Hal itu menghancurkan semangat juangnya dan mengubahnya menjadi bayi yang lemah. Kegelapan pada akhirnya akan menyerang dan menelannya utuh. Mata Qin Mu perlahan meredup. Pada akhirnya, semuanya ditelan kegelapan. Telur Tai Shi yang telah mencoba yang terbaik untuk memanggil Qin Mu juga menjadi tenang. Ini sudah berakhir. Hati Dao Qin Mu terkunci, dan semangat juangnya telah lenyap sepenuhnya. Dia tidak bisa membangkitkan hati Dao-nya lagi, dan dia tidak bisa menjadi yang mulia Mu lagi. Platform 9 neraka terdiam. Faktanya, tidak ada ratapan miliaran orang yang didengar Qin Mu, juga tidak ada segel pada Dao besar, kesadaran, ki vital, dan roh primordial. Sejak dia melangkah ke tempat ini, hati Dao-nya telah terkunci. Mengunci Dao besar, tubuh jasmani, ki vital, dan kesadaran semuanya merupakan penampakan yang dangkal. Justru karena hati Dao-nya mengira terkunci, dia melihat tubuh jasmani, ki vital, roh primordial, Dao besar, dan kesadarannya semuanya terkunci. Legenda badan penguasa kepala desa membuat orang berpikir mereka mampu dan maha kuasa. Dan platform 9 neraka mengunci hati Dao seseorang, membuat orang berpikir bahwa mereka tidak dapat dan tidak dapat mencapai apapun. Qin Mu berbaring di tengah panggung 9 neraka. Dia sudah lama tidak bergerak, paling banyak bergerak-gerak dan memutar dari waktu ke waktu. Di dunia ini, bahkan keberadaan dengan hati Dao terkuat pun tidak dapat menahan tahap 9 neraka. Aku harus terjebak di dalam tubuhnya sampai dia mati. Tai Shi berpikir dalam hati, mungkin aku hanya bisa melarikan diri ketika jenazahnya membusuk. Yang mulia Mu, apakah Anda benar-benar tidak dapat menembus hati Dao pengunci neraka? Qin Mu meringkuk tubuhnya dengan lemah. Lingkungannya benar-benar gelap tanpa cahaya apapun. "Dengar, ada anak menangis di luar? Saya merasa Muer harus memiliki konstitusi jenis lain, badan tuan yang menggabungkan 4 konstitusi besar. Selama masih ada keyakinan, tubuh fana adalah tubuh tuan. Sulit untuk menghancurkan dewa, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menghancurkan dewa di dalam hati. Jalan orang suci tidak berbeda dengan penggunaan sehari-hari masyarakat awam. Yang lainnya adalah bid'ah. Bertindak lugas, terbebas dari alam, itulah Dao. Alasan mengapa Imperial Preceptor dan saya mendorong reformasi adalah untuk mengubah situasi di mana sekte mengendalikan jalur kehidupan masyarakat. Saya tidak hanya ingin melakukan reformasi, saya juga ingin mereformasi kehidupan sekte-sekte ini dan kehidupan saya sendiri. Reformasi Kaisar Pendiri mengikuti langit dan menyesuaikan diri dengan rakyat. Apa gunanya pedang ini? Apa gunanya? Pedang ini tidak bisa dipoles lagi. Desa Riang tidak ada di dunia ini. Jika kita menjadi dewa kuno yang baru di masa depan,
akan ada generasi mendatang yang akan menggulingkan kita. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Hati-hati. Aku serahkan masa depan di tanganmu. Master Kultus, kamu benar. Setelah sekian lama, Qin Mu membuka matanya. Hati Dao-nya masih terkunci, dan dia masih seperti manusia fana. Namun, harapan muncul dalam dirinya. Tai Yi benar. Saya tidak memiliki hati Dao di masa lalu, dan hati Dao saya mudah marah. Saya bukan seorang praktisi seni dewa atau dewa di masa lalu, saya berkultivasi selangkah demi selangkah. Dulu, aku bukanlah Master Kultus Qin, Kaisar Manusia Qin, atau Yang Mulia Mu. Aku memperjuangkannya selangkah demi selangkah. Di masa lalu, saya tidak memiliki jiwa atau tubuh jasmani saya sendiri, tetapi saya memiliki kesadaran saya sendiri. Dulu, aku tidak punya teman Dao sendiri, tapi sekarang aku punya banyak teman. Di masa lalu, saya adalah seorang yatim piatu tanpa keluarga, tetapi saya memiliki desa Daksu dan kedamaian abadi. Dulu, aku tidak punya jalanku sendiri. Tapi sekarang, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Dia berdiri dengan gemetar dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadarannya untuk menjaga kejernihan. Tapi sekarang, aku punya jalanku sendiri. Rasa sakit itu menyebabkan kesadarannya terdistorsi, tetapi dia masih dengan putus asa mengerahkan kesadarannya untuk secara paksa mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan. Dia berjalan maju, dan seolah-olah dia telah kembali ke desa Daksu, kembali ke hari-hari pahit berlari sambil berkultivasi. Hanya saja kali ini, langkah kakinya sangat dangkal. Tubuhnya terdistorsi dan bergoyang saat dia berjalan dengan susah payah di tingkat terendah dari platform penjara 9 neraka langit. Kesadarannya memobilisasi ki vital yang membeku dan membiarkannya beredar bersama kesadarannya. Dia mengeksekusi tekniknya dengan sekuat tenaga dan merasakan bahwa kemanapun kesadaran dan ki vitalnya lewat, itu sama menyakitkannya dengan menggores tulang. Dia gemetar, dan setiap langkah yang dia ambil sangat menyakitkan. Telur Taishi masih tidak berkata apa-apa. Dia mengamati pemandangan ini, mengamati bagaimana makhluk rendahan yang terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan keluar dari sana, dan apa yang mendukungnya untuk terus berjalan. Dia selalu berprasangka buruk terhadap makhluk hidup pasca surgawi, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap dewa-dewa kuno. Adalah ahli penciptaan makhluk hidup pasca surgawi yang menggalinya keluar dari tambang Taishi, dan Kaisar Langit kuno Taichu lah yang memenjarakannya. Namun sekarang, dari tubuh Qin Mu, dia bisa melihat vitalitas yang tak terbayangkan yang dimiliki makhluk hidup di dunia ini. Keinginan Qin Mu yang sangat ulet dan keras kepala membuatnya terkesan. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan dalam jarak 20 kaki. Naga Kilin dan naga berdiri di tempat yang sangat tinggi dan melihat ke bawah. Mereka hanya bisa melihat 1 inci persegi tanah, dan sesosok tubuh kecil bergerak sangat lambat. Bisakah Master Sekte keluar dari dalam? Naga Kilin tidak dapat menahan perasaan khawatir saat dia melihat ke arah naga itu. Ada binatang buas besar yang memetik tumbuhan roh dari luar, dan bahkan sebelum mereka bisa sampai di sini, tubuh mereka sudah terpelintir karena rasa sakit, dan setiap langkah terasa sulit. Naga Kilin segera maju untuk meminum obat roh. Hati Dao-nya jauh lebih cemerlang dari binatang besar ini. Jika Yang Mulia Mu benar-benar keluar dari tahap 9 neraka, apakah aku benar-benar harus bekerja sama dengannya? Naga itu bertanya dengan suara rendah sambil melihat ke area inci persegi. Naga Kilin sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gembira, Master Kultus dapat keluar dari sana. Naga itu menatap ke tingkat ke-9 dan berkata dengan lembut, kecepatannya perlahan meningkat. Aku belum pernah melihat orang yang berjalan di tingkat ke-9 dari tahap 9 neraka. Aku juga belum pernah melihat orang yang bisa mengumpulkan kembali hati Dao mereka ketika hati Dao mereka terkunci. Namun, dia berhasil. Naga Kilin sangat senang dan juga melihat ke tepi. Namun, dia melihat Qin Mu masih berjalan sangat lambat dan sulit. Setiap langkah sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya. 2 hari kemudian, dia bisa melihat dengan jelas bahwa kecepatan Qin Mu memang meningkat. Hanya saja kemajuan seperti ini sungguh lambat, membuat hati seseorang sakit. Secara bertahap, kecepatan berjalan Qin Mu menjadi lebih cepat. Dulu, dia butuh waktu seminggu, lalu 1 jam, tapi sekarang dia hanya butuh waktu dupa. Naga itu mondar-mandir, sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan sesekali menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Mu yang sedang berjuang di penjara surgawi. Benar-benar ragu-ragu. Dia tidak mau membentuk aliansi dengan Qin Mu. Qin Mu terlalu lemah, dan dia bisa menstabilkan posisinya saat ini dengan mengandalkan salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi. Paling-paling, dia akan menjadi tunggangan bagi Yang Mulia Surgawi. Jika dia membentuk aliansi dengan Qin Mu, dia akan tetap mempertahankan independensinya. Namun, Qin Mu tidak bisa memberinya perlindungan apapun dari binatang besar di belakang istana leluhur. Namun, Yang Mulia Mu memiliki potensi besar. Juga, seperti yang dikatakan Yang Mulia Mu, jika 10 Yang Mulia Surgawi membelah bagian belakang istana leluhur, posisi saya akan sangat canggung. Ekspresi Naga 9 bergetar.
Mereka kemungkinan besar akan membagiku menjadi 10 bagian dan membagiku secara merata. Namun, jika ada 11 yang mulia surgawi, kemungkinan besar mereka akan membagiku menjadi 11 bagian. Lagi pula, keempat dewa para dewa kuno itu adalah 4 dewa dalam namanya, namun ada 5 dewa, sedangkan 10 yang mulia surgawi akan memiliki 11. Tiba-tiba, ekspresi naga itu sedikit berubah. Dia merasakan keberadaan mengerikan turun di belakang istana leluhur. Orang ini bukanlah yang mulia Gong, Nyonya Surgawian, atau Kaisar Dewa Langshuan. Dia pastilah eksistensi lain di antara 10 yang mulia. Naga itu dengan hati-hati merasakan aura ini dan buru-buru memakan beberapa suap ramuan roh yang dikirimkan oleh naga kilin. Pertama-tama, ia menekan luka-lukanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, salah satu dari 10 yang mulia surgawi telah turun, jadi yang mulia surgawi lainnya tidak jauh dari sana. Naga bisa berukuran besar atau kecil, bisa terlihat atau tersembunyi. Vi, kita harus bersembunyi sekarang. Naga kilin ragu-ragu. Kalau begitu, yang muliamu, dia. Saat dia keluar, aku akan menemukannya. Lagi pula, aku butuh jalan keluar. Naga itu merasakan aura menakutkan lainnya turun di belakang istana leluhur, dan ekspresinya berubah lagi. Kecepatan 10 yang mulia surgawi lebih cepat dari yang kubayangkan. Ayo pergi. Tanpa penjelasan apapun, dia menyapu naga kilin dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mengajari Anda jalan transformasi, pelajari dengan cermat. Pada saat yang sama, aura mengerikan lainnya turun ke istana leluhur. Naga itu dengan cepat berubah menjadi badai dan meraung. Dalam waktu singkat, 6 yang mulia telah tiba. Kecepatan 6 yang mulia surgawi sangat cepat. Mereka mengukur langit dan bumi dengan kaki mereka dan mengamati bagian belakang istana leluhur dengan tatapan mereka, membuat khawatir banyak binatang besar yang tinggal di sana. Tubuh mereka mengesankan, dan aura yang mulia saja sudah cukup untuk menekan bagian belakang istana leluhur, apalagi 6 yang mulia. Bahkan raksasa yang sangat kuat di istana leluhur tidak berani menunjukkan kepala mereka saat ini. Mereka gemetar ketakutan dan bersujud di tanah. 6 yang mulia surgawi mengukur langit dan bumi, menjelajahi pegunungan dan sungai di danau dan laut hanya dalam beberapa hari. Di perbatasan rawa besar, ada kelompok Kui Oksen. Kui Oksen ini menundukkan kepala untuk memakan rumput air yang mewah. Setelah selesai memakan rumput di sampingnya, salah satu kakinya akan melompat ke tempat lain yang banyak rumput airnya untuk melanjutkan makan. Sapi jantan di antara sapi Kui memiliki temperamen buruk dan sering berkelahi. Setiap kali mereka bertarung, guntur akan keluar dari perut mereka dan bergemuruh. Binatang Kui Ox ini secara alami mampu mengendalikan petir, namun kemampuan mereka tidak lemah. Pada saat ini, bayangan yang mulia muncul di atas kawanan sapi. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang menyala-nyala yang berubah menjadi roda besar yang menyala-nyala di belakang kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tubuhnya bahkan lebih besar dari raksasa terbesar, dan saat dia berdiri di langit, langit berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan sapi jantan Kui berkaki satu itu jatuh ke tanah. Yang mulia surgawi mengamati daerah itu dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia bersiul dan menghilang tanpa jejak. Setelah yang mulia pergi, banteng memakan rumput dan bertarung seperti sebelumnya. Ada 2 ekor sapi Kui dalam kawanannya, satu besar dan satu kecil. Mereka mengibaskan ekornya dan berusaha sekuat tenaga memakan rumput. Sapi kecil itu menangis sambil memakan rumput. Ayah Baptis, apakah kita benar-benar akan makan rumput? Jangan bicara. Banteng tua itu memakan rumput itu dengan serius dan bergumam, yang mulia itu tidak pergi jauh. Dia masih mengamati kita dan terus makan, meskipun matanya berkaca-kaca. Di langit, mata api muncul tanpa suara dan menatap kawanan sapi sebelum menghilang tanpa suara. Naga sangat pandai bersembunyi, sulit menemukan jejaknya. 6 yang mulia surgawi berkumpul kembali dan menggelengkan kepala. Dia terluka parah. Bagaimanapun, dia adalah makhluk hidup di zaman barbar, dan peradabannya tidak ada. Jika dia ingin pulih, dia harus ribuan tahun lebih lambat dari kita. Saat mereka berbicara, 2 yang mulia surgawi turun. Itu adalah Nona Surgawi Qiang dan yang mulia Gong Surgawi. Masih ada 2 teman Dao yang belum datang. Yang mulia Xiao dan yang mulia Hao seharusnya tidak datang, kan? Yang mulia Hong mengamati sekeliling dan tertawa kecil. Saat dia selesai berbicara, suara yang mulia Hao tiba-tiba datang dari langit. Yang mulia Xiao diasingkan oleh yang mulia Yue dan para pemberontak lainnya. Anda dapat memilih untuk tidak datang, tetapi mengapa saya tidak? Yang mulia surgawi lainnya tercengang saat mereka melihat yang mulia Hao turun dari langit. Semuanya, bagaimana kita harus membagi bagian belakang istana leluhur? Kita perlu menetapkan aturan. Yang mulia Hao melihat sekeliling, membuat semua yang mulia bergidik. Mereka tidak tahu seberapa dalam dia. 9 penjara mengunci hati Dao. Sangat sulit untuk menembus segel ini. Tai Shi dengan cermat mengamati tindakan Qin Mu. Dia berada di istana leluhur harta karun ilahi Qin Mu dan dapat dengan jelas melihat bahwa istana leluhur Qin Mu perlahan memulihkan vitalitasnya.
Dao besarnya memulihkan mobilitasnya sedikit demi sedikit, dan udara dipenuhi dengan ki vital. Itu seperti angin sepoi-sepoi di awal musim semi, dan kekuatan kehidupan istana leluhur secara bertahap tumbuh. Namun, Yang Mulia Mu perlahan-lahan mencoba menerobos segel ini. Kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Jika hati daonya menembus segel, budidayanya juga akan menembus. Roh primordial, tubuh jasmani, ki vital, kesadaran, garis keturunan, harta surgawi, dan istana surgawinya akan menembus segel satu persatu. Taishi penasaran dengan keadaan Qin Mu saat ini. Dia tidak memiliki dunia nyata. Jika dia terlahir sempurna, dia akan melampaui apa yang disebut alam surga surgawi dan mencapai kekosongan tertinggi dari Dao besar. Dia tidak perlu berkultivasi seperti Qin Mu, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya lagi untuk memahaminya, dan tidak membutuhkan Qin Mu mempertaruhkan nyawanya. Namun, dalam hati Daonya, dia tidak lebih baik dari Qin Mu. Dia hanya mengalami terlalu sedikit pengalaman. Baginya, ini adalah semacam keberuntungan dan bukan kemalangan. Keadaan Qin Mu saat ini sangat mencerahkannya. Jika dia kehilangan identitasnya sebagai dewa kuno yang lahir dari telur dan semua yang dia miliki sekarang, bisakah dia kembali? Jalur kebangkitan seorang pahlawan memang sangat sulit, namun yang lebih sulit lagi adalah proses jatuhnya seorang pahlawan dan bangkit kembali. Mereka yang bisa melakukannya semuanya adalah talenta luar biasa. Hati Dao Qin Mu berkumpul kembali sedikit demi sedikit. Seolah-olah dia sedang melalui proses melunakkan hati Daonya. Hati Daonya berangsur-angsur berkumpul kembali, dan kultivasi serta kemampuannya juga terus-menerus menembus segel tahap 9 neraka. Dengan rekonstruksi hati Daonya, segel pada tahap 9 neraka perlahan-lahan terlepas sedikit demi sedikit, dan kultivasi serta kemampuannya juga pulih. Tidak hanya itu, setiap kali segel dibuka, segel di panggung 9 neraka akan berubah menjadi semacam nada Dao misterius yang menyatu ke dalam hati Dao dan jalur Daonya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, dunia yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun ranah ini sedang dikembangkan olehnya dan secara bertahap disempurnakan. Budidaya yang bisa digunakan Qin Mu secara bertahap semakin kuat, dan kecepatan berjalannya juga secara bertahap meningkat. Rahasia alam tahap 9 neraka juga perlahan terbongkar olehnya. Di istana celestialnya, panggung 9 neraka secara bertahap muncul. Dengan pemahamannya sendiri tentang hati Dao tahap 9 neraka, dia merekonstruksi penjara surgawi surga dan mengubahnya menjadi sebuah dunia nyata. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri, pasti akan sulit baginya untuk mengembangkan semua rahasia alam ini. Dia masih membutuhkan kerja keras dari para dewa lain dan banyak orang dari generasi selanjutnya untuk mengubah alam ini menjadi alam yang matang. Namun, dia bisa memastikan wilayah ini terlebih dahulu. Selain itu, dia secara pribadi telah mengalami tahap 9 neraka dan secara pribadi membuka segelnya, melampaui banyak dewa di masa depan. Panggung 9 neraka terlalu berbahaya. Sangat sedikit orang yang bisa memasuki tahap 9 neraka untuk menyusun kembali hati Dao mereka dan tidak mati. Jalan masa depan bagi Qin Mu adalah mengembangkan alam ini dan mengajarkan cara membuka tahap 9 neraka sehingga orang-orang di dunia dapat membuka alam ini. Pada dasarnya, semua dewa terus mengembangkan keajaiban tahap 9 neraka di atas fondasinya, jadi dalam hal pemahaman, itu lebih rendah daripada langsung memasuki tahap 9 neraka. Tentu saja, jika seseorang memiliki kemampuan untuk memasuki tahap 9 neraka yang sebenarnya, mereka juga dapat memahaminya seperti dia dan menggunakannya untuk melatih diri mereka sendiri. Prestasi mereka tidak akan lebih rendah dari prestasinya. Namun, hanya sedikit orang yang mampu melakukan hal itu. Bahkan di antara 10 yang mulia surgawi, mungkin ada kurang dari 5 orang yang bisa memasuki platform 9 neraka dan mendapatkan keajaibannya. Bahkan kemungkinan besar platform 9 neraka tidak dapat mengunci 10 Celestial Venerable. Mereka telah memasuki tempat ini dan pergi tanpa mendapatkan apapun. Panggung 9 neraka memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk hati Dao seseorang. Jika seseorang ceroboh, dia bisa saja tenggelam ke dalam penjara selamanya. Untuk keluar dari tahap 9 neraka dalam keadaan hidup, seseorang harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi di alam Dao. Paling tidak, seseorang harus mencapai 24 langit di alam Dao. Namun, 24 langit dari alam Dao tidak cukup untuk menjamin bahwa dia akan bisa keluar hidup-hidup. Ketika Qin Mu bisa keluar, itu karena pertemuannya yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Dewa-dewa saat ini semuanya memiliki sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Para dewa dan iblis hanya berfokus pada kekuasaan, dan pencapaian mereka di alam Dao tidak tinggi. Jadi, jika mereka jatuh ke dalam penjara, hanya kematian yang menanti mereka. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak segel yang dibuka oleh Qin Mu. Dalam harta karun suci embrio rohnya, istana leluhur telah sepenuhnya pulih, dan Tao Agung berkembang pesat. 19 istana langit juga pulih, dan roh-roh leluhur mereka berdiri tegak di istana-istana langit. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Sementara itu, harta karun ilahi, Suandu, Youdu, Yuandu, dan seluruh dunia juga perlahan-lahan terbuka.
Kultivasi Kinmu menjadi lebih murni, dan sirkulasi jantung Dao-nya menjadi lebih jelas dan lebih terang. Dia jatuh ke alam yang luar biasa, dan kedalaman Dao dari tahap 9 neraka berubah menjadi suara Dao dan Runi Dao. Suara Dao dan Runi Dao kemudian menerobos segel selangkah demi selangkah dengan ki vital dan Dao besarnya, berubah menjadi tanda Dao aneh yang membentuk 9 neraka tahap penjara surga di berbagai istana surgawinya. Tidak hanya itu, Kinmu bahkan mengerahkan kultivasinya yang baru ditambahkan untuk bersiap membuka panggung 9 neraka selain di istana surgawi, tetapi juga bagian belakang istana leluhurnya. Ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin membangun 4 gerbang surgawi di istana leluhurnya, mengelola pavilion giok dan kolam giok, dan menempa panggung eksekusi dewa miliknya, ibu kota giok. Di ruang kecil itu, kultivasinya menjadi lebih kuat, dan kecepatan berjalannya menjadi lebih cepat. Di matanya, 1 inci persegi tanah itu seperti perjalanan tanpa akhir untuk mengasah hati Dao-nya. Suara-suara retakan keluar dari tubuhnya saat kesadarannya yang tersegel dan Dao Agung menerobos masuk terus-menerus. Ki dan darahnya melonjak keluar dari neraka ke-9 seperti air pasang yang dahsyat, memenuhi neraka ke-8, ke-7, dan ke-6. Setelah beberapa saat, suara gelombang pasang datang dari panggung 9 neraka. Setiap suara lebih keras dari yang sebelumnya, dan setiap gelombang lebih keras dari yang sebelumnya. Di tengah ledakan yang mengguncang dunia, lautan ki dan darah menyembur keluar, memenuhi seluruh penjara langit dan mengubahnya menjadi lautan ki dan darah. Sebuah istana surgawi melompat keluar dari lautan ki dan darah di platform 9 neraka dan duduk di permukaan laut. 10.000 sinar cahaya melesat keluar dari istana surgawi ke segala arah. Pada saat yang sama, lebih banyak istana surgawi melompat keluar dan menekan lautan ki dan darah, membentuk surga surgawi dengan ribuan istana dan aula. Sosok Kinmu perlahan-lahan bangkit dari lautan ki dan darah. Tubuhnya mengesankan, dan sosoknya kuat dan mantap saat dia perlahan-lahan berjalan keluar dari lautan ki dan darah. Di dalam tubuhnya, hampir 2.000 dewa kuno tercetak di lubang-lubang tubuh jasmani. Mereka jelas dan cerah, dan Dao Agung semurni satu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pemahamannya tentang Dao Agung para dewa kuno terutama berasal dari catatan pavilion penjaga, serta analisis aljabar mikroskopis dan kesadaran tertinggi Agung Kaisar Agung. Karena itu, dia telah menyempurnakan hampir 2.000 jejak dewa kuno dan menyembunyikannya di lubang tubuh fisiknya untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Namun, jejak-jejak ini tidak lengkap dan Dao Agung tidak murni. Hal ini terutama terjadi pada kesadaran tertinggi Agung. Dia belum menerima ajaran Grand Emperor dan malah memurnikan kesadaran Grand Emperor untuk merebut ingatannya. Selain itu, dia belum melihat dewa-dewa kuno yang telah lenyap dalam sejarah, jadi dia tidak bisa memurnikan tubuh jasmani ke tingkat Grand Emperor. Setelah jantung Dao penjara direkonstruksi, Dao Agung yang terkandung dalam jejak para dewa kuno juga dibaptis. Semua jenis pemahaman menjadi lebih dalam dan lebih murni. Meskipun tubuh fisiknya masih belum bisa dibandingkan dengan Grand Emperor di puncaknya, dia memiliki potensi untuk setara dengan Grand Emperor. Roh primordialnya bangkit, dan itu sangat luas dan tak terbatas. Roh itu menjaga langit surgawi, dan roh-roh primordial bawahannya terbang dan mendarat di istana surgawi mereka. Roh primordial utama mengendalikan semua roh primordial bawahan seperti Grand Emperor yang mengendalikan langit dan bumi, memerintahkan Kaisar yang menjaga semua jenis Dao Agung dan semua jenis langit dan bumi. Lautan ki dan darah mendidih dan perlahan-lahan naik, menyatu ke dalam tubuh jasmani. Kinmu menunduk untuk melihat ke panggung 9 neraka dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di neraka ke-9. Namun, di matanya, dia melihat hati Dao-nya yang telah terkunci di dalam. Neraka ke-9 ada di bawah kakinya, tetapi di neraka ke-9 di dalam hatinya, dia berjalan maju dengan tekun. Langkah kakinya terasa berat saat dia mengukur hatinya selangkah demi selangkah. Dia memiliki beberapa pemahaman di dalam hatinya. Meskipun dia telah melompat keluar dari tahap 9 neraka, hati Dao-nya masih berada di dalam penjara, dan terus-menerus ditempa. Dunia orang hidup adalah sangkar yang sangat besar. Semua orang ada di dalam penjara, dan mereka harus berjuang untuk maju. Duri-duri di panggung 9 neraka adalah batu penjuru kehidupan, dan itu adalah duri-duri yang tajam. Mereka menusuk tubuh jasmani mereka menjadi ribuan lubang, dan hati Dao mereka menjadi ribuan lubang. Yang lemah kesakitan dan meratap, tetapi yang kuat bekerja keras untuk maju dan tidak pernah mundur. Yang lemah meringkuk di dalam penjara dan tidak bergerak maju, sementara yang kuat mencoba melarikan diri. Istana surgawi jalan Budanya tiba-tiba menjadi lengkap, dan roh primordial jalan Budanya tampak husuk. Dia berpakaian putih dan bertelanjang kaki, dan dia memiliki senyum di wajahnya setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Buddha tidak memiliki teknik apapun. Brahma tidak menanamkan teknik apapun kepadanya, dan Oldma juga tidak menanamkan teknik apapun kepadanya. Buddha adalah semacam pembelajaran hati. Setelah dipahami, jalan Buddha dan istana surgawi secara alami akan dikembangkan. Dia melihat ke arah panggung 9 neraka.
Meskipun dia telah melompat keluar, hatinya masih berada di dalam penjara. Meskipun dia telah melompat keluar dari panggung 9 neraka, bukankah dunia manusia adalah panggung 9 neraka yang lain? Dia tertawa panjang saat hati Dao-nya dilatih. Dalam kondisi pemahaman Dao, dia tidak bisa tidak mengeksekusi surga ke-25 alam Dao yang telah dia pahami. Dia menginjak 9 neraka, dan paku Dao gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform 9 neraka. Mereka berputar dengan marah, dan paku-paku dengan berbagai ukuran mengunci jantung Dao musuh. Pakaian Qin Mou berkibar, dan kekuatan sihirnya juga meningkat dengan cepat. Di 19 istana surgawinya, roh-roh primordial berjalan menuju paviliun giok, aura mereka menjadi lebih kuat. Alam paviliun giok tidak lagi menjadi penghalang baginya. Tidak hanya itu, dia bahkan merasa bahwa roh-roh primordialnya dapat menyeberangi paviliun giok, memasuki laut giok, menyeberangi laut, dan mencapai tahap eksekusi dewa di seberang laut giok. Jika dia mengalami tahap eksekusi dewa dan tidak mati, dia dapat dengan mudah melewati tahap 9 neraka di berbagai istana surgawi. Pada saat itu, dia hanya selangkah lagi dari alam ibu kota giok. Hanya dalam waktu singkat, semua roh primordial Qin Mou telah datang ke paviliun giok. Kultivasi dan kemampuannya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Ini adalah peningkatan kekuatan yang dibawa olehnya saat dia memasuki alam kolam giok. Di setiap istana surgawi, roh primordialnya menyeberangi lautan, dan kolam giok bergolak. Angin dan ombak tinggi, dan kultivasinya juga tumbuh dalam garis lurus. Meskipun sistem istana surgawi memiliki segala macam kekurangan, peningkatan kekuatannya terlihat jelas. Namun, Qin Mou segera berhenti di tengah laut dan tidak melanjutkan ke depan. Istana surgawi para dewa semuanya meniru surga surgawi, sedangkan paviliun giok dan kolam giok di surga surgawi meniru kolam giok dan paviliun giok di istana leluhur. Karena kita berada di istana leluhur, kita harus melakukan perjalanan ke kolam giok dan mencoba menyempurnakan alam ini. Dia menekan keinginannya untuk menerobos ke alam kolam giok. Berbagai alam istana surgawi yang ditiru oleh surga surgawi hanya berfokus pada kekuatan sementara kemajuan alam Dao tidak lengkap. Namun di istana leluhur, seseorang dapat mengembangkan alam Dao yang tersembunyi di alam ini. Ini jelas merupakan kemajuan yang tak tertandingi, membuat setiap alam menjadi sempurna. Tidak hanya kolam giok, tapi ada juga 3 gerbang surgawi lainnya, panggung eksekusi dewa, dan ibu kota giok. Dia harus pergi ke sana. Jika kemampuannya terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa merasakan alam Dao yang tersembunyi di 3 gerbang surgawi dan paviliun giok, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan naga dan naga kilin. Dia langsung mengerti alasannya. Beberapa yang mulia surgawi dari surga surgawi mungkin sudah tiba di istana leluhur. Meskipun naga itu tampak keras kepala, dia tahu bahwa 10 yang mulia surgawi pasti akan menemukannya dan membunuhnya segera setelah mereka tiba. Qin Mou bergumam pada dirinya sendiri dan menarik kembali penampakannya sebelum mendarat di depan singgasana. Dia diam-diam membangun platform 9 neraka miliknya. Platform 9 neraka miliknya juga dibangun di bagian belakang istana leluhur. Selain itu, ada juga gerbang surgawi selatan. Yang Mulia Mu dari surga, tiba-tiba, Yang Mulia surgawi turun dan datang ke panggung 9 neraka. Mereka adalah Hao, Huo, Shu, Gong, Hong, Ju, Lang, Qiang, Yan, dan 9 yang mulia surgawi lainnya. Mereka melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Ada yang aneh dengan tempat ini. Yang Mulia Shu naik ke udara dan memeriksa panggung 9 neraka. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia turun dan langsung menuju tahap kedua dan keempat. Apa yang sedang Yang Mulia Mu lakukan di sini? Yang Mulia Hong bertanya dengan cemberut. Qin Mou tersenyum dan berkata, secara alamiah saya di sini untuk menerobos. Saya akan mengajari semua orang di sini bahwa saya sudah berada di alam kolam giok. Raja Dewa Leluhur berkata dengan dingin, saya akan berkultivasi ke surga surgawi yang sebenarnya. Apakah ada yang bisa dibanggakan untuk berkultivasi ke alam kolam giok? Kaisar Dewa Langshuan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Yang Mulia Mu yang berkultivasi di kolam giok juga merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang Mulia Mu berusia 50 tahun ini, bukan? Untuk dapat berkultivasi ke alam kolam giok dan menjadi dewa surgawi pada usia 50 tahun sudah merupakan kecepatan yang langka. Qin Mou dengan ramah mengingatkannya, saya baru saja berusia 17 tahun. Raja Dewa Leluhur tertawa kecil. 50 tahun sudah merupakan umur yang panjang bagi manusia biasa. Selain kedamaian abadi dan surga selatan, sangat sedikit manusia yang bisa hidup sampai usia 50 tahun. Bahkan untuk orang-orang dari kedamaian abadi, manusia biasa hanya bisa hidup sampai usia 80 tahun. Yang Mulia Mu sudah menjadi orang tua, dan dia masih memiliki waktu 30 tahun lagi. Nyonya Surgawi Qiang tersenyum. Apakah Yang Mulia Mu bertemu dengan seekor naga? Qin Mou menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya. Saya awalnya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuhnya sementara Dewi dan Yang Mulia Surgawi lainnya melukainya dengan parah. Namun,
Ketika saya menemukan tempat ini, Ki saya tiba-tiba berinteraksi dan menerobos alam, mengolah kolam giok. Saya mengkultivasi kolam giok pada usia 17 tahun. Yang Mulia Hao dan Nyonya Surgawi Qiang tidak senang mendengarnya. Mereka adalah orang-orang yang telah dimanfaatkan oleh Qin Mu. Salah satu dari mereka dikejar oleh Qin Mu sejauh 600.000 mil dan tidak punya pilihan selain menggunakan Dewi Taishu untuk menyelamatkan nyawanya, sementara yang lain ditangkap oleh Qin Mu dan disempurnakan menjadi segel harta karun. Jelas bahwa Qin Mu juga ingin mengambil kelemahan naga, tetapi karena dia ingin menerobos alam, dia tidak berhasil. Raja Dewa Leluhur terbatuk dan mengingatkannya, Yang Mulia Mu sudah berusia 50 tahun. Wajah Qin Mu menjadi hitam. Pada saat ini, Yang Mulia Shu terbang dari panggung 9 neraka dengan ekspresi aneh. Ada sesuatu yang aneh di sini. Hati Dao saya tertekan di dalam, tapi untungnya, kultivasi saya padat, jadi saya aman. Para Yang Mulia Surgawi lainnya saling memandang dan berjalan ke panggung 9 neraka. Yang Mulia Shu memandang Qin Mu dan berkata dengan lembut, "Mengapa Yang Mulia Mu memilih untuk menerobos masuk ke sini? Tempat ini memiliki Feng Shui yang sangat baik dan merupakan tempat harta karun alami. Ketika saya datang ke sini, saya menyadari bahwa tempat ini ditakdirkan untuk saya." Yang Mulia Shu tahu bahwa dia suka berbicara tanpa berpikir, jadi dia tidak peduli. Tidak lama kemudian, 8 Yang Mulia Surgawi lainnya bangkit dari panggung 9 neraka dan berkata, "Sungguh aneh. Sayang sekali tidak bisa menekan Yang Mulia Surgawi. Jika tidak, bahkan Yang Mulia Surgawi pun bisa dipenjara di sini." Yang Mulia Hao tiba-tiba berkata, "Mengenai bagian belakang istana leluhur, menurut Yang Mulia Mu bagaimana kita harus membaginya?" Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saya tentu saja ingin mendapat bagian." Yang Mulia Surgawi lainnya mengangkat alis mereka. Pada saat ini, langit tiba-tiba berguncang hebat. Senjata ilahi Yang Mulia Yu turun dari langit dan mendarat di belakang istana leluhur. 9 Yang Mulia Surgawi terperangah. Mereka saling memandang dengan bingung. Siapa yang mengerahkan senjata dewa untuk turun ke sini? Yang Mulia Hao bertanya dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Hong menggelengkan kepalanya. Senjata suci ini tidak berasal dari kami atau Yang Mulia Xiao. Mungkinkah senjata suci itu ada di tangan penguasa bumi? Qin Mu memandang senjata suci Yang Mulia Yu dan juga bingung. Dia tiba-tiba berkata, "Itu juga bisa menjadi Yang Mulia Surgawi ke-11 dari 10 Yang Mulia Surgawi." Ketika 9 Yang Mulia mendengar hal ini, hati mereka bergetar, dan mereka buru-buru pergi. Tak lama kemudian, mereka lenyap, dan suara Yang Mulia Gong terdengar dari kejauhan. Yang Mulia Mu, Aliansi Surga sedang mendiskusikan tujuan akhir pengadilan leluhur dan hal-hal penting lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Pertemuan Aliansi Surga? Selain bagian belakang pengadilan leluhur, ada hal penting lainnya. Tatapan Qin Mu berkedip-kedip. Mungkinkah segel pengadilan leluhur telah dilepas seluruhnya? Ada yang aneh. Apakah penguasa bumi mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk turun, atau apakah Nyonya Yuanmu yang mengendalikannya? Setelah sekian lama, 2 ekor binatang besar, 1 besar dan 1 kecil, datang menghampiri. Qin Mu membuka matanya untuk memeriksanya, tapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari mereka. Namun, dia merasa bahwa salah satu dari mereka adalah seekor naga, dan yang lainnya adalah seekor naga kilin. Dia bingung dan membuka mata vertikal di tengah alisnya. Matanya dapat melihat melalui semua transformasi, tapi dia tidak dapat melihat melalui kedua binatang besar ini. Naga benar-benar hebat. Tidak heran mereka selamat dari pertempuran zona karat darah. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Kamu mengandalkan metode ini saat itu untuk menghindari deteksi Kaisar Surgawi dan dewa-dewa kuno lainnya? Apakah Anda juga mengandalkan metode ini untuk bersembunyi dari Yang Mulia Surgawi?" Yang Mulia Mu memang seorang Yang Mulia Surgawi dengan kemampuan luar biasa. Binatang yang lebih tua berkata, "Bahkan Kaisar Langit Taichu tidak dapat melihatku, dan 9 Yang Mulia Surgawi tidak dapat menemukan akarku. Namun, Anda bisa mengenali saya. Ini menunjukkan bahwa Anda cukup mampu untuk dihormati sebagai Yang Mulia Mu." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saya juga tidak melihat perubahan Anda, tapi hati Dao saya merasa itu adalah Anda. Naga, kamu harus tahu bahwa apa yang saya katakan tidak salah, bukan?" Naga itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika 10 Yang Mulia Surgawi ingin membunuhku, aku butuh sekutu. Yang Mulia Mu, saya di sini sebagai sekutu untuk berkonsultasi dengan Anda tentang bagaimana melindungi hidup saya dan keselamatan rakyat saya." "Sangat sederhana, pergilah ke Great Point," kata Qin Mu dengan tegas. Sang naga pun terheran-heran. Kekehampaan agung? Dunia yang diciptakan oleh para ahli penciptaan yang melarikan diri dari istana leluhur? Lumayan. Qin Mu berkata, "Itulah tempatnya. Para ahli penciptaan membangun kekosongan paramita di sana, dan Anda dapat membawa binatang buas ke sana untuk bereproduksi. Tentu saja, surga surgawi menyerang di sana, jadi Anda perlu berkontribusi." Kesadarannya berdesir dan mengirimkan situasi di Point Paramita ke dalam pikiran naga. Naga itu sedikit ragu-ragu.
Jika langit surgawi menyerang kekosongan paramita dan mereka menuju ke sana, dia dan binatang purba tidak akan punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Dari situasi yang telah disampaikan Kinmu kepadanya, jika surga surgawi ingin menghancurkan kekosongan paramita, kekosongan besar, jembatan kekosongan, dan bahkan kekosongan paramita pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Bahkan jika dia dan binatang purba di belakang istana leluhur bisa lari ke sana, mereka hanya akan menunda kematian mereka. Kinmu melihat ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda memilih untuk tidak pergi ke kekosongan besar, masih ada kesempatan. Yaitu bekerja sama dengan Yang Mulia Surgawi ke-11. Naga itu tertegun dan tidak mengerti. Kinmu berkata, Yang Mulia Surgawi ke-11 dari surga-surga tidak termasuk di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia memiliki satu kemampuan, yaitu menempa senjata dewa, Yang Mulia Yu. Lebih jauh lagi, semua senjata dewa, Yang Mulia Yu, diciptakan olehnya. Dia tahu kelemahan dari semua senjata dewa, Yang Mulia Yu. Namun, karena dia bukan salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, akan sangat berbahaya untuk bekerja sama dengannya. Kalian berdua mungkin akan dimusnahkan oleh 10 Yang Mulia Surgawi. Ekspresi naga itu goyah. Jalan kedua yang ditunjukkan Kinmu kepadanya juga sangat berbahaya. 10 Yang Mulia Surgawi dari surga-surga tidak akan membiarkan dia mendarat di tangan Yang Mulia Surgawi manapun. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan Yang Mulia Surgawi ke-11, mereka masih akan dibunuh oleh 10 Yang Mulia Surgawi. Selain itu, jalan yang dibimbing oleh Kinmu juga menyimpan niat jahat. Selama dia mengikuti instruksi Kinmu, 10 Yang Mulia Surgawi akan berperang bersamanya dan Yang Mulia Surgawi ke-11. Pertempuran itu akan menghancurkan bumi, dan sisi belakang istana leluhur akan menjadi medan perang kedua. Apakah ada jalan ketiga? Tanya naga itu. Kinmu tersenyum. Jalan ketiga adalah jalan yang paling berbahaya. Ketika 10 Yang Mulia Surgawi pergi barusan, mereka mengundang saya ke pertemuan aliansi surga untuk membahas bagaimana membagi bagian belakang istana leluhur dan hal-hal penting lainnya. Saya akan membagi sebidang tanah di belakang istana leluhur, dan Anda dapat mengandalkan saya secara terbuka dan menjadi jenderal besar di bawah nama saya. Ekspresi naga itu berubah drastis, dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi bagaimana kamu bisa melindungiku? Justru karena saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, saya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kinmu berkata sambil tersenyum, 10 Yang Mulia Surgawi bukanlah satu, dan mereka masing-masing memiliki persaingan sendiri. Namun, mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga perdamaian di antara mereka sebelum melenyapkan musuh-musuh lainnya. Mereka tidak akan berselisih dengan biksu surgawi ke-11 dari surga-surga, jadi mereka akan memberinya beberapa manfaat dari belakang istana leluhur. Mereka dapat memberikannya kepada Yang Mulia ke-11 atau saya, karena saya memiliki orang-orang di antara 10 Yang Mulia. Sang naga mengerutkan kening. Kau bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi aku tidak punya siapa-siapa di antara para Yang Mulia. Jika saya tunduk pada Anda, dapatkah mereka mentolerir saya? Jika Anda tunduk pada salah satu dari 11 Yang Mulia Surgawi, Anda akan merusak keseimbangan. Namun, jika Anda tunduk pada saya, Anda tidak akan merusak keseimbangan. Kita berdua adalah Yang Mulia Surgawi ke-12 yang paling lemah, jadi kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kinmu berkata dengan tenang, meskipun peluangnya tidak besar, saya masih bisa memperjuangkannya. Naga itu mondar-mandir, ragu-ragu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu, apakah ada jalan keempat? Kinmu terdiam. Naga itu melihat situasinya dan buru-buru tersenyum. Yang Muliamu, terlepas dari apakah ada jalan keempat atau tidak, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya masih memperlakukan Anda sebagai sekutu saya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengkhianati Anda. Kinmu mengambil keputusan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada jalan keempat. Meskipun jalan ini sulit, ini juga merupakan jalan terbaik dan jalan termudah untuk mencapainya. Itu bahkan akan melindungi posisi kekuasaanmu dan memungkinkanmu untuk membebaskan diri dari kendali 10 Yang Mulia Surgawi, melampaui perjuangan dunia. Namun, jalan ini akan melemahkan kepentingan saya. Oleh karena itu, saya ingin Anda setuju untuk melakukan 3 hal untuk saya. Jika Anda setuju, saya akan memperjuangkan jalan ini untuk Anda. Naga itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya akan menyetujui 3 permintaan Anda. Jalan keempat adalah agar 12 Yang Mulia Surgawi membagi bagian belakang istana leluhur dan membiarkan raksasa pindah ke bagian belakang alam primordial dan dunia lain untuk membangun dunia raksasa. Tatapan Kinmu berkedip-kedip. Dunia binatang tidak bergantung pada semua dunia. Naga adalah penguasa dunia binatang dan satu-satunya dewa kuno. Raksasa dunia binatang dapat membuat kontrak pemanggilan dengan dewa atau praktisi seni ilahi untuk mendengarkan panggilan mereka dan turun dari dunia binatang untuk bertarung dengan praktisi seni ilahi atau dewa. Ketika pertempuran selesai, raksasa itu akan kembali ke dunia binatang.
Dengan cara ini, semua yang mulia surgawi dapat berbagi kekuatan raksasa dan mengendalikan dunia binatang melalui Anda, jadi mereka semua akan setuju. Mata naga itu berbinar. Ini memang jalan terbaik. Dia dan 12 yang mulia surgawi tidak memiliki konflik kepentingan, jadi dia tidak akan ditaklukkan oleh 12 yang mulia surgawi dan menjadi tunggangan mereka. Nyawanya juga tidak akan berada dalam bahaya. Namun, apakah jalan ini mudah dicapai? 12 yang mulia surgawi masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Jalan ini tidak akan merusak manfaat mereka, dan mereka juga dapat meminjam kekuatan binatang besar untuk bertarung. Selama Anda tidak bias, itu akan menjadi yang termudah untuk dicapai. Qin Mu menghela nafas. Hanya saja jalan ini merugikan kepentingan saya. Tanpa bantuan Anda, saya akan menjadi sisi terlemah dari pengadilan leluhur. Namun, karena ini, 11 yang mulia surgawi lainnya akan menyetujui saran ini. Naga itu tersenyum. Ini adalah jalan terbaik. Qin Mu meliriknya dan berkata, saya dapat membantu Anda mewujudkan jalan ini. Naga itu buru-buru berkata, saya pasti tidak akan mengingkari kata-kata saya. Ekspresi Qin Mu melunak, dan dia berkata, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi kita masih harus memiliki kontrak dasar. Anda dan saya akan menandatangani Fakta Penguasa Bumi Kecil, dan jika Anda melanggar kontrak di masa depan, penguasa bumi kecil akan mengambil jiwa Anda. Naga itu tersenyum dan berkata, tentu saja. Mereka berdua membuat Fakta Penguasa Bumi Kecil, tetapi naga itu tidak merasakan di mana penguasa bumi kecil ini. Dia berpikir, jangankan Fakta Penguasa Bumi Kecil, bahkan Fakta Penguasa Bumi Kecil pun tidak bisa membatasiku. Meskipun penguasa bumi dapat mengambil jiwaku, ada tempat-tempat yang tidak bisa dia jangkau. Selama aku tinggal di dunia binatang, penguasa bumi tidak bisa masuk, dan dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Bisakah penguasa bumi kecil lebih kuat dari penghitung bumi? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, naga, aku tidak ingin bersekongkol melawanmu, tapi aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Penguasa bumi kecil berbeda dengan penguasa bumi. Dia tidak memiliki batasan dari Dao Besar Youdu, jadi dia bisa pergi kemanapun di dunia ini. Jika kamu melanggar kontrak, dia akan menjadi kematianmu ketika dia mencapai dunia binatang. Ekspresi naga itu berubah drastis, dan dia berkata dengan hati-hati, kalau begitu, penguasa bumi kecil ini adalah. Qin Mu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, dia saudaraku dari ras yang sama. Dia galak dan kuat, bahkan aku takut padanya. Saudara laki-laki senegaranya tidak sekuat itu, dan dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Selama beberapa hari ke depan, bersembunyi dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupmu. Tunggu kabar baik. Qin Mu berkata, biarkan naga Kilin mengikutimu. Dia anak angkatmu, jadi kamu harus menjaganya. Naga itu mengakui dan berkata, jangan khawatir. Jika dunia binatang berhasil di masa depan, Dragon V akan memiliki setengah dari kekaisaran. Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Qin Mu bangkit dan pergi. Naga itu bertanya, Pir, apakah penguasa bumi kecil benar-benar kakak dari yang muliamu? Bagaimana kemampuannya dibandingkan dengan yang mulia surgawi lainnya? Naga Kilin berkata, kemampuannya sedikit lebih tinggi daripada yang muliamu, tapi dia jauh lebih rendah daripada yang mulia. Namun, sifatnya kejam. Naga itu tersenyum dan berkata, fakta penguasa bumi kecil ini juga sangat palsu. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati. Meskipun manusia naga ini sangat cerdik, dia tidak terlalu pintar, dia sangat pintar. Aku harus waspada terhadapnya. Qin Mu berjalan menuju gerbang surgawi selatan dari istana leluhur dan berpikir dalam hati, dia mahir dalam kesadaran dan kekuatan tubuh jasmani, tapi dia sama dengan ahli penciptaan zaman primordial. Dia tidak dapat memurnikan jiwa, dan jiwanya sangat lemah dibandingkan dengan tubuh jasmani dan kesadarannya. Jika dia mengingkari janjinya, itu akan menjadi kematiannya. Di sisi lain, Nyonya Yuanmu tiba-tiba turun dengan senjata dewa yang mulia Yu karena manfaat di balik istana leluhur. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga. Senjata ilahi yang mulia Yu turun ke belakang istana leluhur, menarik 9 yang mulia surgawi ke sana. Namun, masih belum terjadi pertempuran. Jika Hao, Hong, Huo, Lang, dan 9 yang mulia surgawi lainnya ingin menghancurkan senjata ilahi yang mulia Yu, itu tidak akan sulit. Dengan 9 dari mereka bekerja bersama, bahkan eksistensi seperti Adipati Surga dan Penguasa Bumi tidak akan mampu bertahan melawannya. Mereka pasti akan mati. Meskipun senjata ilahi Nyonya Yuanmu yang mulia Yu kuat, dia tidak bisa bertahan melawannya. Alasan kenapa mereka tidak bergerak adalah karena mereka tidak tahu siapa Nyonya Yuanmu. Terlebih lagi, Nyonya Yuanmu hanya membiarkan senjata dewa yang mulia Yu turun, dan tubuh aslinya tidak muncul. Mereka juga khawatir bahwa setelah melenyapkan senjata surgawi yang mulia Yu, Nyonya Yuanmu akan mengandalkan Kaisar Pendiri, Adipati Langit, dan yang lainnya untuk memperkuat musuh. Lebih penting lagi, Nyonya Yuanmu tidak memiliki konflik mendasar dengan mereka dan bukan musuh bebuyutan. Kalau begitu,
Kenapa tidak membagi beberapa keuntungan dengan Nyonya Yuanmu sebagai ganti sekutu? Qin Mu telah mengalami tahap 9 neraka, dan hati Dao-nya menjadi lebih jelas. Penilaiannya terhadap dunia juga menjadi lebih jelas. Dalam waktu singkat, dia telah memilah karmanya dan bahkan menghitung perubahan di masa depan. Ranah tahap 9 neraka memang memiliki efek ajaib, memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatunya dengan jelas dan memiliki kendali yang lebih tepat atas dirinya dan dunia. Panggung 9 neraka pasti akan bersinar terang di antara para dewa di masa depan dan menjadi dunia yang penting. Namun, ini juga akan menjadi wilayah dengan tingkat kematian tertinggi. Saya khawatir itu tidak akan kalah dengan tingkat kematian di tahap eksekusi dewa, atau bahkan lebih tinggi. Tapi sekali lagi, Qin Mu memiliki ekspresi aneh. Tahap 9 neraka diberi peringkat setelah tahap eksekusi dewa dan sebelum alam ibu kota Giok. Dia sudah berkultivasi ke tahap 9 neraka, tetapi ranah budidayanya baru saja mencapai alam pavilion Giok. Kalau begitu, di dunia manakah dia berada sekarang? Ini hanya berarti bahwa bahkan sistem alam Dao Istana Surgawi masih belum sempurna, tidak dapat menggambarkan alam saya dengan sempurna. Bahkan sistem alam Dao Istana Surgawi yang sempurna hanyalah sebagian dari alam saya. Jika saya mencapai akhir dari sistem jalur Istana Celestial, apakah masih ada jalan di depan? Bagaimana saya harus melanjutkannya? Dia berhenti dan merenung dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia terus berjalan maju dan berpikir pada dirinya sendiri. Sistem Dao Realm Istana Celestial saat ini dibangun di atas fondasi Istana Leluhur dan Dao Agung Prasurgawi. Selain itu, ada juga pembukaan dan pengembangan Tao Besar Pasca Surgawi. Masih ada harapan dalam Tao Besar Pasca Surgawi. Dao Agung Pasca Surgawi Santo Wotkuter, jalur Pasca Surgawi yang mengalahkan jalur Prasurgawi juga merupakan jalur yang sangat penting. Namun, Istana Leluhur adalah kunci kombinasi sempurna dari sistem Dao Realm dan sistem Istana Celestial. Apapun yang terjadi, saya harus berdiri teguh di Istana Leluhur. Dia datang ke gerbang surgawi selatan dari Istana Leluhur. Su Shenghua, Lan Yutian, Wei Suifeng, Nenek Si, Pangeran Yuming, dan leluhur pertama semuanya mempelajarinya. Mereka berencana untuk menguji gerbang surgawi selatan dan api Dao secara detail. Su Shenghua dan yang lainnya datang ke api Dao di gerbang surgawi selatan untuk mengukur tanda Dao dari api Dao. Api Dao menargetkan roh primordial, ki vital, kesadaran, dan tanda Dao besar. Selama roh primordial tidak berkembang, tidak akan ada bahaya. Namun, Qin Mu masih melihat Xu Jun, Wei Suifeng, Nenek Si, Pangeran Yuming, dan roh primordial leluhur pertama meninggalkan tubuh mereka untuk melatih diri dalam api Dao. Ketika roh primordial mereka tidak tahan lagi, mereka segera kembali ke tubuh jasmani mereka untuk menghindari terbakarnya api Dao. Qin Mu mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia tidak menyangka mereka akan menggunakan metode sederhana seperti itu untuk menghindari kekuatan api Dao. Namun, tindakan ini masih sangat berbahaya karena tekanan dari gerbang surgawi selatan tidak hanya berasal dari api Dao. Tekanan dari gerbang surgawi selatan sendiri juga sangat kuat. Jika tubuh jasmani tidak dikultivasikan sesuai standar dewa sejati, ia pasti akan hancur. Tentu saja, tubuh jasmani orang-orang ini sangat kuat, terutama tubuh Xu Jun. Tubuh jasmaninya telah mencapai tingkat tahta kaisar. Qin Mu berjalan ke depan, dan ketika Wei Suifeng melihatnya, dia segera mengeluarkan roh primordialnya dan berjalan di dalam api Dao, terlihat sangat senang. Qin Mu tersenyum dan tidak keberatan. Jika Wei Suifeng dan yang lainnya bisa melewati gerbang surga selatan dengan selamat, dia akan senang untuk mereka. Namun, ini sangat sulit, pikir Qin Mu dalam hati sambil tersenyum. Xu Jun memberitahunya lokasi dari 3 gerbang surgawi besar lainnya. Qin Mu meminta lentera yang mulia Yue kepada Wei Suifeng dan pergi dengan lentera itu. Di antara 3 gerbang surga lainnya, gerbang surga utara terletak di bagian belakang istana leluhur, menghadap ke gerbang surga selatan. Gerbang surga timur dan gerbang surga barat terletak di bagian depan pelataran leluhur. Setelah 2 hari, dia tiba di gerbang surga utara dan melihat bahwa sekelilingnya tertutup es dan salju. Angin dingin terasa menusuk tulang, dan langit diselimuti awan gelap. Guntur dan kilat seperti hujan yang terus-menerus menyambar ke arah gerbang surgawi utara. Gerbang surgawi utara ini tertutup noda darah, dan ada petir bergulung-gulung di dalamnya. Seharusnya ada pertempuran besar-besaran di era purba, dan banyak orang telah mati. Qin Mu datang ke gerbang surga dan menempatkan tubuh jasmani di tengah gerbang surga. Baru setelah itu roh primordialnya meninggalkan tubuhnya untuk memahami logika yang tersembunyi di gerbang surga. Lebih dari selusin hari kemudian, dia memahami logika yang tersembunyi di gerbang surga utara. Dao Agung yang terkandung di gerbang surgawi utara adalah sesuatu yang jarang dia temui di masa lalu, dan itu sangat misterius. Qin Mu menggunakan beberapa hari lagi untuk memahami logika yang tersembunyi di gerbang surgawi utara sebelum pergi dan kembali ke depan istana leluhur. Dia menemukan gerbang surga timur, dan itu berkobar dengan ki ungu. Gerbang surga ini sangat aneh.
Matahari ungu berputar di sekitar bagian atas gerbang surga, dan seberkas ki ungu melesat keluar dari matahari dan mengalir ke dalam gerbang. Di tengah gerbang surga dan dua gunung, gas ungu membentuk sebuah mata ungu. Saat Qin Mu berjalan melewati pintu, mata ungu itu menembakkan rantai gas ungu ke dalam roh primordialnya. Qin Mu juga telah tinggal di gerbang surga ini selama lebih dari 20 hari. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang alam Dao bahkan lebih dalam, tetapi dia masih tidak bisa membiarkan alam Dao-nya sendiri maju selangkah lagi. Dia membawa lentera dan pergi ke gerbang surga barat. Di dekat gerbang surga barat, ada gunung-gunung emas dari logam ilahi yang dipenuhi dengan ki emas. Tata letak puncak gunung itu seperti formasi besar, dan puluhan ribu cahaya keemasan melesat ke gerbang surga barat dari puncak gunung-gunung ini, membentuk pemandangan aneh ribuan cahaya keemasan yang melintas di dalamnya. Qin Mu juga telah memahami selama lebih dari 20 hari di gerbang surga ini. Hanya setelah memahaminya sepenuhnya, dia baru keluar. Di antara 19 istana surgawi, 4 gerbang surgawi besar dibangun kembali, dan 4 gerbang surgawi besar didirikan di istana leluhur. Kultivasinya bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa pemahamannya tentang alam Dao telah meningkat selangkah lebih maju. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang surga ke-26 dari alam Dao telah meningkat selangkah lebih maju, tetapi dia masih kekurangan sesuatu ketika dia ingin memasuki Dao lagi. Apakah 4 gerbang surgawi besar terbentuk secara alami, atau apakah itu sisa-sisa dari era terakhir? Qin Mu merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke 100.000 gunung hitam di istana leluhur. Dia baru saja tiba di 100.000 gunung hitam ketika seorang utusan datang dan memberikan undangan. Dia membungkuk dan berkata, "Yang Mulia Mu, 10 Yang Mulia Surgawi telah bersama-sama mengundang Master Aliansi Surga, Yang Mulia Mu, untuk pergi ke Aula Aliansi Surga di Surga Surgawi untuk menyelenggarakan pertemuan." Qin Mu membuka undangan tersebut dan memang melihat tanda tangan dari 10 Yang Mulia Surgawi. Namun, Yang Mulia Xiao seharusnya adalah murid mereka yang menunggu untuk menandatangani. Dan berapa banyak orang yang ada dalam aliansi hari ini? Qin Mu menutup undangan dan bertanya. Ada 33.000 peserta. Utusan itu berkata, selain Yang Mulia Surgawi, ada juga para kaisar dan pemimpin dari berbagai dunia di surga dan banyak sekali dunia. Tubuh Qin Mu sedikit bergetar. Aliansi surga yang dia dirikan sekarang telah menjadi raksasa yang menguasai dunia. Sekarang, dia ingin menggulingkan raksasa ini. Mereka seharusnya menjadi pemimpin dari semua dunia, dan mereka semua adalah anggota aliansi surga. Aliansi surga dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar di dunia ini. Bahkan surga langit hanyalah penguasa dalam nama. Orang yang benar-benar memerintah dunia masih aliansi surga. 1.000.000 tahun yang lalu, ketika Qin Mu kembali ke tahun pertama era Naga Han dan menyarankan untuk mendirikan aliansi surga kepada Yang Mulia Ling, idenya adalah untuk menggulingkan surga surgawi. Dia ingin agar makhluk hidup setelah permulaan, terutama umat manusia, memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin tragedi seperti Yang Mulia Yu muncul, dan dia tidak ingin orang-orang melanjutkan kehidupan yang menyedihkan dari era Naga Han. Tujuan Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yun, dan Yang Mulia Yue mendirikan aliansi surga adalah sama. Pengadilan hari ini selalu ada dan belum digulingkan, tetapi aliansi surga telah mengambil alih surga dan menjadi penguasa yang sebenarnya. Namun, era ini tidak jauh lebih baik dari era Naga Han. Namun, aliansi surga telah berevolusi menjadi penguasa yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada surga Naga Han saat itu. Dia menyingkirkan undangan itu. 5 tetua pendiri aliansi surga, Yang Mulia Yun, sudah mati. Luka-luka Yang Mulia Yue baru saja sembuh, tapi dia sudah menjadi pemberontak. Yang Mulia Ling telah bereinkarnasi dalam kehidupan dan kematian, dan kaisar pendiri telah menjadi pemberontak. Hanya dia, Yang Mulia Mu, yang masih bisa muncul di aliansi surga. Karena itu, apapun yang terjadi, saya harus pergi. Di Sungai Surgawi, kapal-kapal besar berlayar dari ribuan dunia dan bergegas menuju surga surgawi. Sejak Yang Mulia Mu merancang jembatan pergeseran bersama energi roh, Sungai Surgawi sudah lama tidak begitu hidup. Jembatan pergeseran bersama energi roh terhubung ke ribuan dunia di surga, dan berbagai surga, serta 4 kutub, semuanya terhubung oleh jembatan pergeseran bersama energi roh. Mereka dapat melakukan perjalanan ke dan dari surga surgawi dalam waktu singkat, menghemat waktu yang tidak diketahui. Yang Mulia Mu telah merancang jembatan pergeseran bersama energi roh yang memungkinkan surga surgawi untuk menguasai berbagai surga untuk mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali para dewa dari surga turun ke surga lain, mereka akan menyebabkan kehancuran di sana. Kekuatan ilahi mereka yang kuat menghancurkan penghalang dunia, menyebabkan energi roh dari surga hilang. Sekarang, dia hanya membutuhkan jembatan pergeseran bersama energi roh untuk turun, dan itu akan menjadi lebih cepat, sehingga mustahil bagi berbagai surga untuk mengkhianatinya. Adapun berbagai surga besar, mereka bahkan lebih dekat satu sama lain. Hanya dalam waktu 10 tahun,
perdagangan mencapai tingkat kemakmuran yang tak terbayangkan di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa dalam 17 tahun yang mulia Mu berada di surga surgawi, jumlah total perdagangan di berbagai surga telah mencapai 100.000 tahun yang lalu. Kali ini, penguasa dari ribuan dunia naik kapal dari sungai surgawi ke surga surgawi. Dia tidak langsung mengambil jembatan pergeseran bersama energi roh karena dia ingin memamerkan statusnya. Lagi pula, mereka yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan aliansi surga adalah para penguasa surga, jadi secara alami itu ramai. Namun, itu juga karena seringnya perdagangan sehingga mata uang terkonsentrasi. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan sumber daya telah mulai terkumpul di tangan keluarga ilahi yang bertanggung jawab atas perdagangan. Kekayaan dari semua dunia mulai berkumpul menuju alam primordial. Di langit surgawi, di kolam giok, ada tanah suci di mana-mana. Perahu-perahu datang dan pergi, dan semua jenis makhluk suci mengobrol dan tertawa. Semua jenis makanan lezat disajikan seperti air, dan semua orang bersulang satu sama lain. Wanita-wanita cantik ada di mana-mana. Setiap pertemuan aliansi surga diadakan di kolam giok, dan aula aliansi surga juga berada di pulau laut giok. Dikabarkan bahwa aliansi surga didirikan di sana. Dikatakan bahwa setelah Yang Mulia Ling mengucapkan selamat tinggal pada Yang Mulia Mu dan Yang Mulia Qin, ia bertemu dengan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Yun di kolam giok. Mereka mendirikan aliansi surga yang asli di sana dan menyusun aturan tertua dari aliansi surga. Pada saat itu, di aula samping aula aliansi surga, guru surgawi kedua, Meng Yunghui, sedang membolak-balik dokumen yang dikirim oleh berbagai surga besar. Di bawahnya ada puluhan ribu pengikut Tao dari Sekte Dao dari langit surga. Dokumen-dokumen di samping mereka bertumpuk seperti gunung. Setiap surga memiliki 2 hingga 3 Taois yang mahir dalam aljabar untuk menghitung informasi perdagangan yang telah dikirim selama hampir 10 tahun. Mereka memilah-milah statistik dan memberikan data yang terkumpul kepada Meng Yunghui untuk diperiksa. Dokumen-dokumen di samping Meng Yunghui sudah menumpuk dan menenggelamkannya. Guru surgawi ini tiba-tiba terpecah menjadi 8 tubuh dan mengguncang tubuhnya. Setiap klon tumbuh 3 kepala dan 6 lengan, 4 kepala dan 8 lengan. Telapak tangannya membalik ke atas dan ke bawah saat matanya membaca dengan cepat. Puluhan ribu Taois dari Sekte Dao dari surga langit dan Meng Yunghui mengunci diri mereka di ruang samping. Mereka menghabiskan lebih dari 10 hari untuk memeriksa informasi mengenai perdagangan yang telah dikirim dari ribuan dunia. Meng Yunghui bertepuk tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas kerja keras kalian, rekan-rekan. Pergilah dan beristirahatlah." Para pengikut Tao membungkuk kepadanya dan pergi dalam satu barisan. Hanya Master Dao tua dari Sekte Dao Langit dan Meng Yunghui yang tersisa di aula. Guru Dao tua memiliki ekspresi ramah dan tersenyum. "Apa yang ditemukan Guru Surgawi Meng?" Meng Yunghui mengusap matanya yang merah dan meregangkan punggungnya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Bencana besar." Guru Dao tua tercengang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Sekarang kekosongan besar telah dipadamkan, desa Riang dan para ahli penciptaan ditekan di kekosongan paramita di ujung jembatan kekosongan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Situasinya sangat bagus, jadi mengapa Guru Surgawi Meng membuat pidato yang menyedihkan seperti itu?" Meng Yunghui meliriknya dan berkata dengan serius, "Guru, Anda adalah guru inisiat saya dan aljabar Anda luar biasa. Jika saya bisa melihatnya, bagaimana mungkin Anda tidak?" Dengan kibasan lengan bajunya, gulungan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan terbuka. Master Dao tua dari surga langit melihat dokumen-dokumen itu dan melihat tanda yang telah digambar Meng Yunghui dengan kuas merahnya. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa tempat-tempat yang ditandai oleh Meng Yunghui adalah aliran koin surgawi di berbagai surga. Koin surga adalah mata uang surga, dan didistribusikan oleh istana persediaan surga. Setiap koin surga memiliki tanda unik dari surga, dan tidak ada yang bisa menirunya. Jumlah total koin surgawi tidak tetap, terutama dalam beberapa tahun terakhir, ketika semua surga besar diperdagangkan. Istana-istana surgawi yang direproduksi akan mengeluarkan lebih banyak lagi koin surgawi dan membeli semua jenis bahan ilahi, logam ilahi, obat-obatan ilahi, senjata ilahi, kapal, dan bahkan budak. Perdagangan antara berbagai surga juga menggunakan koin surgawi. "Guru, apakah Anda melihat sesuatu?" Meng Yunghui bertanya. Guru Dao tua dari surga langit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pergerakan koin surgawi di surga dan puluhan ribu dunia memiliki fenomena yang sama, yaitu aliran koin surgawi. Meng Yunghui berkata dengan sungguh-sungguh, "Di masa lalu, ada juga tanda-tanda koin surgawi besar mengalir keluar. Itu karena surga surgawi menempa terlalu banyak koin surgawi, dan berbagai surga mendapatkan terlalu banyak koin surgawi dari surga surgawi, menyebabkan nilai koin surgawi di berbagai surga jatuh." Dao guru tua dari surga langit berkata sambil tersenyum, "Jadi, kami menaikkan harga tanah dan rumah di surga langit,
menaikkannya terus-menerus untuk menarik koin surgawi dari berbagai surga besar, yang memungkinkan para dewa dan iblis dari berbagai surga untuk membelinya dengan koin surgawi. Dengan cara ini, koin surgawi dari berbagai surga besar akan berkurang. Ketika kekayaan dikumpulkan di tangan surga surgawi, koin surgawi dari berbagai surga besar akan menjadi berharga sekali lagi. Meng Yunhui mengangguk dan berkata, ketika surga surgawi mengumpulkan koin surgawi, sebagian dari istana surgawi surga akan dihancurkan. Jumlah koin surgawi yang beredar akan berkurang, dan harga rumah surgawi secara alami akan turun. Dengan cara ini, nilai rumah dan tanah ini akan turun dengan cepat, dan kekayaan yang dikumpulkan oleh berbagai surga selama ratusan dan ribuan tahun tidak akan ada apa-apanya. Dao guru tua dari surga surgawi berkata sambil tersenyum, berbagai surga besar menjadi miskin lagi, dan istana surga reproduksi menempa lebih banyak lagi koin surgawi. Kami membeli bahan ilahi, logam ilahi, obat-obatan ilahi, senjata ilahi, kapal, dan kapal dari berbagai surga besar. Kami bahkan membeli tambang, tanah, dan manusia dari berbagai surga besar. Dengan demikian, berbagai surga besar harus bekerja keras untuk mendapatkan koin surgawi dari surga-surga besar lagi. Kami hanya perlu menggunakan metode ini untuk merampas kekayaan yang dikumpulkan oleh berbagai surga besar setiap 1000 tahun sekali, dan kami dapat membuat mereka bekerja terus-menerus untuk surga-surga surgawi. Dan surga-surga itu tidak perlu membayar apapun. Paling-paling, mereka bisa membuat koin surgawi dan menghancurkannya. Meng Yunhui menghela nafas dan berkata, tapi sekarang, metode ini tidak akan berhasil. Dia melambaikan tangannya, dan deretan kata-kata pada gulungan-gulungan dari berbagai surga besar menjadi lebih terang. Guru, tolong lihatlah. Gulungan-gulungan ini adalah angka-angka yang mengalir dari berbagai surga besar ke kerajaan perdamaian abadi alam primordial setiap tahun. Angka-angka ini adalah koin surgawi yang mengalir keluar dari kekaisaran perdamaian abadi alam primordial. Dao guru tua dari surga surgawi memfokuskan pandangannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, kekaisaran perdamaian abadi alam primordial mendapatkan uang dari berbagai surga besar. Mereka membeli bahan mentah dari berbagai surga besar dan menjual senjata roh yang dimurnikan pada hari itu ke surga-surga ini. Mereka telah mendapatkan cukup banyak. Meng Yunhui mengeluarkan sejumlah gulungan lain dan berkata, ini adalah koin surgawi yang diperoleh kekaisaran perdamaian abadi dari surga-surga. Guru Dao tua memfokuskan pandangannya dan melihat lebih dekat. Dia bergumam dalam hati, kedamaian abadi juga menghasilkan cukup banyak koin surgawi dari surga setiap tahun. Namun, tidak sulit untuk menyelesaikannya. Guru surgawi Meng hanya perlu mengikuti metode yang sama dan menyerap koin surgawi dari kedamaian abadi, maka Anda bisa merampas kekayaan kedamaian abadi. Ini adalah bagian tersulit. Meng Yunhui menghela nafas. Para gelandangan dari kedamaian abadi bahkan tidak membeli tanah dan rumah di surga surgawi saya. Dia sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah. Dalam 10 tahun terakhir, mereka hanya membeli rumah sekali, dan itu untuk membeli properti untuk orang udik desa, yang mulia Mu. Ini adalah perang melawan surga. Orang udik desa ini ingin menggunakan koin surgawi untuk mengalahkan surgawi. Guru Meng dari surga terlalu serius. Guru Dao tua berkata sambil tersenyum, kekaisaran perdamaian abadi kemungkinan besar sederhana dan tidak terbiasa menghabiskan uang dengan boros. Negara kecil ini baru saja bangkit dan terbiasa menabung. Bukankah mudah mengubah kekayaan mereka menjadi air yang mengalir? Biarkan istana reproduksi surgawi terus menghasilkan uang dan menciptakan lebih banyak koin surgawi, dan kekayaan mereka secara alami akan terdepresiasi. Bukankah langit surgawi yang memutuskan berapa banyak koin surgawi yang mereka hasilkan? Meng Yunhui tidak tahu harus tertawa atau menangis. Guru, surga surgawi memang bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi uang ini hanya akan mendepresiasi nilai mata uang surgawi di berbagai surga, membuatnya lebih rendah. Lebih jauh lagi, koin-koin surgawi ini pada akhirnya akan mengalir ke alam primordial dan kedamaian abadi. Pada akhirnya, orang-orang miskin di surga dan berbagai dunia tidak dapat hidup lagi, jadi hanya ada satu cara. Dia berkata dengan dingin, itu adalah pemberontakan. Pertama, itu adalah pemberontakan para dewa yang menciptakan surga dan berbagai dunia, dan itu adalah pemberontakan para penguasa surga dan berbagai dunia. Para dewa di surga dan di berbagai dunia sekarang kaya raya, dan para penguasa bahkan lebih kaya lagi. Namun, ketika berbagai dunia memberontak di masa depan, jika mereka tidak memberontak bersama mereka, mereka akan dieksekusi oleh orang-orang yang tidak bisa diatur. Tidak ada cara lain. Jika para dewa dari ribuan dunia memberontak dan para penguasa memberontak, itu akan menjadi pemberontakan di surga surgawi. Meng Yunhui mencibir dan berkata, ketika saatnya tiba, semua dunia di alam semesta akan memberontak bersama. Gelombang ini akan cukup untuk membuat langit cemas dan tidak bisa berhenti. Sekuat apapun surga, apakah ia akan mampu membunuh semua pemberontak di dunia dan surga? Ketika saat itu tiba, orang-orang akan dipenuhi dengan kebencian, dan berbagai kaisar tidak akan punya pilihan selain memberontak.
Jika Yang Mulia Surgawi ingin mempertahankan kekuasaannya, dia harus menarik diri dari satu orang untuk dipenggal dan meminta maaf kepada semua orang di dunia. Guru Dao tua dari surga langit berkata dengan tenang, Guru Surgawi Meng, menurut Anda siapa yang akan didorong keluar untuk dieksekusi untuk meminta maaf kepada dunia? Orang ini pasti memiliki status yang sangat tinggi, setidaknya seorang Yang Mulia Surgawi. Faktanya, Meng Yunhui bergidik dan berkata dengan suara serak, mungkin saja itu adalah Kaisar Surgawi. Tuan Dao tua berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu apakah 10 Yang Mulia Surgawi akan senang atau sedih jika kamu mendorong Kaisar Surgawi untuk dieksekusi? Meng Yunhui tertegun, dan ketakutan yang dalam tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tuan Dao tua menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Surgawi Meng, saya tahu Anda bertanggung jawab atas urusan politik, tetapi Anda masih belum bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah wilayah Yang Mulia Mu. Yang Mulia Mu berniat untuk membangun kekaisarannya dan mengumpulkan kekayaan surga, tetapi 10 Yang Mulia Surgawi mungkin memanjakannya. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang diterima oleh kedamaian abadi, kekuatannya tetap tidak dapat mengejar surga. Menurutmu kapan kedamaian abadi akan mampu memaksa langit dan berbagai dunia untuk memberontak? Meng Yunhui berkata dengan sungguh-sungguh, dalam waktu kurang dari 100 tahun. 100 tahun? Itu terlalu lama. Menurut pendapat saya, dia akan memberontak dalam waktu 50 tahun. Dao Guru Tua berkata dengan acuh tak acuh, kamu mahir dalam aljabar, strategi, dan licik, tapi kamu belum mencapai puncaknya. 10 Yang Mulia Surgawi tidak bisa menunggu 100 tahun. Mereka berharap dapat menyelesaikan Celestial Emperor, semua dewa kuno, dan semua rintangan yang menghalangi mereka dalam 50 tahun. Adapun kedamaian abadi, dapatkah ia tumbuh menjadi raksasa yang dapat bersaing dengan surga surgawi dalam 50 tahun? Meng Yunhui membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Guru Dao tua terus berkata, kalau begitu, setelah 10 Yang Mulia Surgawi menghapuskan Kaisar, kita dapat meningkatkan kedamaian abadi tanpa membuang-buang usaha. Meng Yunhui bergidik. Guru Dao tua berkata sambil tersenyum, Guru Surgawi Meng, Anda harus mencari tahu niat Yang Mulia. Anda bisa menutup mata terhadap masalah ini. Di masa depan, ketika dunia berubah, Anda juga bisa melindungi diri sendiri. Anda harus tahu bahwa ketika 10 Yang Mulia Surgawi membunuh Kaisar Surgawi, mereka juga membutuhkan sebagian praktisi yang kuat untuk bertobat dan mempersembahkan pengorbanan ke surga. Apakah Anda ingin menjadi persembahan korban itu? Jalan para guru surga sangat berbahaya. Ada lebih dari selusin guru surgawi yang berada di posisi Anda dalam sejarah. Beberapa guru surgawi meninggal secara misterius. Keringat dingin mengalir di dahi Meng Yunhui, dan dia tidak berani berbicara. Tuan Dao tua menepuk bahunya dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula samping, meninggalkan Meng Yunhui duduk di kursinya dengan sedih. Setelah beberapa saat, Guru Dao tua datang ke aula utama konstruksi kecil kolam giok dan membungkuk kepada seorang Taois tua. Leluhur Dao. Pendeta Tao tua itu adalah leluhur Dao dari Sekte Dao, dan dia saat ini sedang menempatkan bidak catur. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan santai, apakah sudah selesai? Meng Yunhui telah memahami aljabar Samadhi Sekte Dao, dan pengetahuannya sangat dalam. Dia bisa melihat aliran dunia selama 50 tahun ke depan. Guru Dao tua dari langit-langit memuji, namun, saya telah membiarkan dia tahu betapa kuatnya saya. Dia akan menyembunyikannya dariku. Leluhur Dao meletakkan bidak caturnya dan berkata sambil tersenyum, jika dia bersikeras melaporkannya, kita tidak punya pilihan selain mengundang biksu besar untuk mencuci ingatannya. Di sisi lain, Buddha Brahma sedang bermain catur dengannya. Dia tertawa kecil dan berkata, Meng Yunhui adalah seorang jenius dari Sekte Dao dan memiliki kesempatan untuk menjadi guru surgawi nomor 1 di masa depan. Tidak mengherankan jika dia bisa melihat melalui metode Yang Mulia Mu. Jika kalian masih khawatir, saya bisa membiarkan dia masuk ke dalam mimpi dan membuatnya melupakan pengalaman ini. Tidak perlu untuk itu. Leluhur Dao menatap papan catur dan menunggunya untuk bergerak. Dia berkata sambil tersenyum, dia tahu betapa kuatnya itu, jadi dia tidak akan melaporkannya kepada 10 Yang Mulia Surgawi. Lebih jauh lagi, 10 Yang Mulia Surgawi memang licik dan pemberontak. Mereka akan mengolah langit surgawi dan menyempurnakan senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu, jadi mereka pasti tidak akan mendorong Kaisar Surgawi keluar lagi. Jika mereka ingin menjadi Kaisar Surgawi yang sebenarnya, mereka membutuhkan alasan untuk menyingkirkannya, bahkan jika Kaisar Surgawi ini hanyalah tiruan. Brahma Buddha menatap papan catur, dan setelah beberapa saat, dia mengibaskan lengan bajunya. Aku kalah, aku kalah. Aljabar Anda terlalu kuat, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Dia melihat ke aula utama konstruksi kecil kolam giok dan menghela napas dengan penuh penyesalan. Saat itu, ini adalah tempat di mana Yang Mulia Mu mengajar Yang Mulia Yu. Di sini, Yang Mulia Mu menyebarkan metode menjadi dewa ke seluruh dunia dan mencapai pahala tertinggi.
Sekarang, tidak banyak dewa dan setan yang datang ke sini untuk memperingati pencapaiannya. Akibatnya, tempat ini sepi, dan hanya 2 tulang tua yang tersisa untuk bermain catur di sini. Leluhur Dao berdiri dan berkata dengan suara rendah, "Saya masih ingat adegan ketika Yang Mulia Mu mengetuk kompas saya. Bahkan sekarang, saya masih ingat jari dewa itu." Brahma Buddha berkata sambil tersenyum, "Saya masih ingat situasi ketika ia menumpuk pil roh di mangkuk derma saya. Saya meminta pil roh dan hanya berkultivasi. Dia memberi saya begitu banyak, tetapi dia tidak tahu bahwa saya hanya membutuhkan 2 atau 3. Oleh karena itu, saya memberinya sutra malapetaka tanpa batas secara langsung dan hanya memberikannya kepadanya. Saya tidak mengajarinya teknik apapun. Saya hanya tidak tahu apakah dia telah memahami istana surgawi Jalan Buddha." Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, Qin Mu datang ke istana penciptaan patriark melalui jembatan pergeseran bersama energi roh. Shi Qiluo menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Mu, harap tunggu sebentar. Bisakah Anda datang ke istana saya untuk pertemuan singkat?" Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia benar-benar tidak ingin sendirian dengannya. Saat dia akan menolak, Shi Qiluo mengepalkan tinjunya sebesar gunung kecil, dan buku-buku jarinya berderak. Qin Mu hanya bisa mengikutinya ke istana celestial, dan mereka berdua duduk. Shi Qiluo menghela nafas dan berkata, "Yang Mulia Mu, saya telah terungkap. Saya khawatir 10 Yang Mulia Surgawi sudah mengetahui identitas saya." Qin Mu tidak bisa menahan senyum. "Dewi, kenapa kamu menyebut dirimu aku?" Shi Qiluo memutar matanya ke arahnya dengan getir dan berkata dengan sedih, "Suaminya sudah meninggal, dan suaminya yang bereinkarnasi telah diasingkan oleh kalian. Tentu saja, dia menyebut dirinya aku. Yang Mulia Mu, kamu harus memikirkan sesuatu untuknya. Kalau tidak, 10 Yang Mulia Surgawi mungkin akan menggunakanku sebagai korban dalam pertemuan aliansi surga ini." Qin Mu berkata dengan wajah datar, "Meskipun aku adalah ketua aliansi, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku bahkan khawatir aku harus." Shi Qiluo meraih tangannya dan menggoyangkannya ke depan dan ke belakang, hampir menghancurkannya menjadi beberapa bagian. "Tolong aku akan mengabdikan hidupku untukmu." "Tunggu." Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, "Biarkan aku berpikir. Aku sudah memikirkannya, lepaskan dulu." Shi Qiluo melepaskan tangannya, dan Qin Mu menggosok tulangnya. Cengkeraman Shi Qiluo sangat kuat, hampir mematahkan tulangnya. Dewi bukanlah orang yang biadab. Ketika Qin Mu mengatakan ini, dia melirik Shi Qiluo dan bergumam pada dirinya sendiri. Shi Qiluo tampak seperti pria yang tidak sopan sekarang. Ia menenangkan diri dan melanjutkan, "Saat istana leluhur hancur, Dewi tidak muncul dan tidak membiarkan senjata suci Yang Mulia Yu turun. Kalau begitu, saat bagian belakang istana leluhur muncul, mengapa Dewi membiarkan senjata suci Yang Mulia Yu turun dan bertarung memperebutkan wilayah, bertingkah seperti pria yang tidak sopan?" Shi Qiluo menghela nafas. "Saya tidak bisa memperjuangkan bagian depan istana leluhur. Jika saya melakukannya, saya akan segera ketahuan. Selain itu, bagian depan istana leluhur tidak memiliki banyak kekayaan yang tersisa." Ia berkata dengan serius, "Jika aku bisa menaklukkan naga itu dan mengendalikannya untuk bertarung, aku akan memiliki kekuatan tempur dari 2 Yang Mulia Surgawi. Jika aku menambahkan senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu, aku akan memiliki kekuatan tempur dari 3 Yang Mulia Surgawi. Akan mudah bagiku untuk membunuh kakak perempuan. Aku hanya perlu melahap kakak perempuan dan menggabungkan 2 teratai reruntuhan akhir. Dengan istana celestial kita, surga celestial dapat dikembangkan dalam sekali jalan. Ketika saatnya tiba." Qin Mu tersenyum dan berkata, "Ketika saatnya tiba, 10 Yang Mulia Surgawi tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan tunduk. Kaisar Langit juga tidak punya pilihan selain turun tahta dan menyerahkan posisinya. Permaisuri dari generasi ke generasi akan memerintah dunia." Jenggotnya yang lebat tumbuh keluar, dan dia mengangguk berulang kali sambil tersenyum. Qin Mu mengubah topik pembicaraan. "Kalau begitu, Yang Mulia Surgawi mana yang memberitahumu tentang seni dewa pemanggilan terbalik dan mengizinkanmu memasuki bagian belakang istana leluhur untuk memancing di perairan yang bermasalah?" Mata Shi Qiluo membelalak, dan dia tercengang. Dia tergagap, "Mengapa Yang Mulia Mu mengatakan itu?" Qin Mu mencibir dan berkata, "Kamu punya mata-mata di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Orang ini membentuk aliansi dengan kamu dan memberitahu kamu seni dewa pemanggilan terbalik sebelum kamu bisa turun ke belakang istana leluhur. Seni dewa ini diciptakan olehku 1 juta tahun yang lalu, dan baru saja diedarkan dan dipelajari oleh 10 Yang Mulia Surgawi. Agar kamu dapat mempelajarinya, seni ilahi ini secara alami diberikan kepadamu oleh salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi. Siapakah orang ini?" Shi Qiluo memutar matanya dan tergagap, "Itu Yang Mulia Hong." Qin Mu menyadari dan berkata, "Jadi itu adalah Nona Surgawi Qiang. Anda tidak harus menjebak orang baik seperti Yang Mulia Hong. Tidak mengherankan. Anda sama dengan Nona Surgawi Qiang."
Anda tidak ditoleransi oleh yang mulia surgawi lainnya dari 10 yang mulia surgawi. Grand Emperor memiliki keinginan untuk menghancurkan, jadi dia membutuhkan sekutu. Anda adalah dewa kehancuran kuno, jadi nona surgawi Qiang dengan sendirinya akan menganggap Anda sebagai sekutunya. Shi Qiluo terkekeh. Jangan memfitnahku, mengapa aku mengasosiasikan diriku dengan seseorang yang terkenal seperti Grand Emperor? Itu yang mulia Hong. Qin Mu berkata dengan jelas, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Kalian memiliki minat yang sama, dan Kaisar Besar telah mengalami kerugian berkali-kali. Wajar jika kalian dan nona surgawi Qiang cocok. Shiro mendengus tapi tidak menyangkalnya. Qin Mu berkata dengan jelas, karena kamu mempunyai sekutu, nona surgawi Qiang, 10 yang mulia surgawi seharusnya tidak bisa berurusan denganmu. Mengapa kamu ingin mereka mengorbankanmu? Shi Qiluo menghela nafas dan mengerutkan kening. Karena gelar Grand Emperor terlalu jahat. Jika nona surgawi Qiang terungkap, aku akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Aku harus mempertimbangkan kematiannya. Kamu tega mengkhianati nona surgawi Qiang. Qin Mu menunjukkan pikiran di hati Shi Qiluo dengan beberapa kata dan mencibir. Kalian siap mengkhianatinya kapan saja. Kalian berdua memang seperti burung di bulu. Aku juga berencana mengkhianatimu kapan saja. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan gemetar. Nyonya Yuanmu tidak tahu malu dan terus terang, membuatnya tidak bisa membencinya. Dia berdiri dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, saya juga ingin bagian dari rampasan istana leluhur. Selama pertemuan aliansi surga, kita akan saling mendukung. Dengan cara ini, Anda harusnya puas, bukan? Shi Qiluo berdiri dan tersenyum. Kalau begitu, apakah yang mulia Mu punya pemikiran tentang raksasa di belakang istana leluhur? Qin Mu awalnya berencana untuk pergi, tapi dia berhenti ketika mendengar itu. Dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, jadi itu sebabnya kamu meninggalkanku. Kamu ingin mengambil alih kekuatan besar dari raksasa primordial. Shi Qiluo menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Saya hanya takut seseorang akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri ketika bagian belakang istana leluhur dibuka. Saya memiliki kekuatan sendiri, jadi mau tak mau saya khawatir. Jarang sekali dia serius, dan dia berkata dengan serius, bukankah yang mulia Mu mengkhawatirkan situasi binatang buas besar yang tak terhitung jumlahnya turun ke perdamaian abadi? Berapa banyak binatang besar yang bisa ditahan oleh perdamaian abadi? Qin Mu juga berkata dengan serius, saya juga mengkhawatirkan hal ini. Dibandingkan dengan kita, para penguasa penciptaan, terutama keberadaan seperti Grand Emperor, lebih mudah untuk mengendalikan raksasa. Kesadarannya terlalu kuat. Jika raksasa itu berada di bawah kendalinya, ia dapat dengan mudah menghancurkan langit dan segudang dunia. Namun, bukan tidak mungkin membuat para penguasa penciptaan menderita. Saya punya ide, dan itu adalah membagi manfaat istana leluhur secara merata dan menciptakan alam binatang lain. Dia mengungkapkan pemikirannya dan berkata, Dewi, mohon pertimbangkan saran saya. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari istana surgawi patriark penciptaan. Dunia binatang? Memanggil binatang buas besar? Shi Qiluo mondar-mandir dengan penuh semangat. Ini saran yang menarik. Kalau begitu, para ahli penciptaan di antara 10 yang mulia surgawi tidak akan berguna. Nona Qiang tidak hanya akan dibatasi, tetapi 2 ahli penciptaan lainnya juga akan dibatasi. Yang mulia Mu, anak kecil ini punya banyak gagasan yang tidak benar. Qin Mu tidak langsung menuju ke kolam giok. Sebaliknya, dia kembali ke istananya. Tidak nyaman baginya untuk keluar dan memberitahu Nyonya Yuanmu tentang pembukaan dunia binatang. Gadis kecil ini memiliki mulut yang kotor dan temperamen yang tidak dapat dikendalikan. Dia pasti akan memberitahu yang mulia lainnya tentang hal ini. Dia hanya perlu tinggal di kediaman yang mulia Mu dan menunggu yang mulia lainnya memberikan penghormatan. Lebih jauh lagi, membuka dunia binatang akan merugikan kepentingan Dewa Kaisar Lang Xuan, Yang Mulia Gong, dan wanita surgawi Qiang. Mereka pasti akan menyinggung ketiga yang mulia surgawi, dan dengan masuknya Nyonya Yuanmu, tekanannya akan berkurang. Dia jarang datang ke kediaman yang mulia surgawi ini. Biasanya, 10 yang mulia akan mengirim pelayan istana untuk mengurusnya. Para pelayan istana ini digunakan untuk memantau pergerakan Qin Mu. Namun, meski Qin Mu tidak sering datang, Hu Ling'er dan Xi Yunxiang tetap sering datang. Mereka menggunakan nama Qin Mu untuk mengundang tamu dan menjamu para pejabat Dewa Istana Surgawi Patriark Penciptaan. Xi Yunxiang dan Hu Ling'er bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, sedangkan yang lainnya bertanggung jawab atas urusan luar. Kerja sama mereka sempurna, dan kedua penggerutu uang itu saling melengkapi, meningkatkan kekayaan perdamaian abadi. Bukan karena Qin Mu tidak ingin membangun istana surgawinya sendiri di surga celestial, tetapi pertama-tama, dia merasa bahwa itu tidak diperlukan. Kedua, jika dia memiliki terlalu banyak kekayaan di surga, dia akan merasa keberatan. Oleh karena itu, dia hanya menyimpan kediaman yang mulia surgawi ini dan tidak menambah aset lainnya.
Dia tidak memiliki banyak bisnis di surga, jadi para dewa perdamaian abadi secara alami tidak berani memiliki bisnis sendiri di surga. Pertemuan aliansi surga akan diadakan dalam beberapa hari. Qin Mu tinggal di kediaman yang mulia surgawi selama 2 hingga 3 hari tanpa aktivitas apapun, jadi tidak ada yang datang berkunjung. Para penguasa berbagai surga semuanya adalah orang-orang pintar. Mereka tahu bahwa identitas yang mulia Mu canggung, dan jika mereka mengunjunginya, kemungkinan besar mereka akan menyinggung 10 yang mulia surgawi. Jadi, mereka menyebut Qin Mu sebagai dewa wabah di belakang punggungnya, jadi bagaimana mereka berani memberikan penghormatan? Jarang bagi Qin Mu untuk memiliki kedamaian dan ketenangan, sehingga dia bisa mengatur pikirannya untuk memahami 4 gerbang surgawi yang besar. Yang mulia Gong surgawi ada di sini untuk memberi penghormatan, kata seorang pelayan istana dengan panik. Qin Mu tercengang. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya pikir yang mulia surgawi lainnya akan datang mengunjungi saya tidak menyangka orang utama akan datang lebih dulu. Saya akan pergi dan menyambut mereka. Tunggu sebentar, saya tidak akan menyambut mereka. Pergi dan undang yang mulia Gong surgawi untuk menemui saya di aula utama. Pelayan istana itu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak pergi untuk menyambut istana yang mulia ya dan membiarkan yang mulia Gong menemuinya di aula utama. Yang mulia Mu ini semakin berani. Para pelayan istana bergegas pergi sementara Qin Mu datang ke aula utama dan duduk tegak. Setelah beberapa saat, yang mulia Gong datang ke aula utama. Ketika dia melihat Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk mengusir pelayan istana. Qin Mu mengulurkan tangannya dan mengundang Yang Mulia Gong untuk duduk di sajadah lainnya. Dia berkata, saya tidak sengaja kehilangan kendali atas kultivasi saya, dan kaki saya lumpuh. Saya tidak bisa bergerak, mohon maafkan saya. Yang Mulia Gong duduk di depannya dan mencibir. Saya mahir dalam seni penyembuhan, jadi izinkan saya mendiagnosis Anda. Jika Anda tidak lumpuh, saya jamin Anda akan dapat pulih dan benar-benar melumpuhkan Anda, jenis yang tidak dapat disembuhkan. Qin Mu tertawa keras dan berkata dengan serius, Raja Ilahi, mengapa kamu datang mencariku? Kamu tidak tahu. Yang Mulia Gong surgawi berkata dengan dingin, sekarang, langit surgawi dipenuhi dengan rumor. Mereka mengatakan bahwa aliansi surga ingin sepenuhnya membuka bagian belakang istana leluhur dan membaginya menjadi 12 bagian. Mereka juga ingin membuka dunia binatang buas dan membiarkan raksasa purba tinggal di dalamnya. Hanya dengan memanggil mereka raksasa itu baru bisa turun. Ada juga rumor di luar bahwa ini adalah ide busuk yang mulia surgawi Mu. Wajah Qin Mu langsung menjadi hitam. Jelas sekali ketika Nyonya Yuan Mu menyebarkan berita ini, dia menyalahkannya. Tentu saja, ide itu memang dari Qin Mu, jadi tidak salah jika disematkan padanya. Namun, Qin Mu awalnya ingin Nyonya Yuan Mu memakai baskom kotoran ini agar tidak menyinggung Yang Mulia Gong surgawi, Nyonya surgawi Qiang, dan Kaisar Dewa Langshuan. Dia tidak mengira Nyonya Yuan Mu begitu cerdik dan langsung menyalahkannya, menyebabkan Yang Mulia Gong maju untuk mencela dia. Qin Mu tertawa keras saat bola matanya berputar. Yang Mulia Gong menatap bola matanya dan mencibir. Saya mendapat ide ini. Qin Mu berhenti tertawa dan berkata dengan serius, teman Dao, jika kita tidak mendirikan dunia binatang, apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan Nona Surgawi Qiang? Dia adalah Grand Emperor, jadi seberapa kuat kesadarannya? Pada akhirnya, raksasa primordial dikendalikan oleh Grand Emperor, dan Grand Emperor bagaikan seekor harimau yang memiliki sayap. Mengapa kita tidak membuka dunia binatang? Setiap orang dapat menggunakan raksasa primordial dengan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Yang Mulia Gong surgawi berkata dengan acuh tak acuh, jika Grand Emperor dapat mengendalikan semua raksasa primordial, dia tidak akan digulingkan oleh para dewa kuno. Dia tidak memiliki kesadaran yang begitu kuat. Mengontrol binatang hampa hanyalah mengendalikan induk binatang kehampaan. Jika itu adalah raksasa primordial, dia hanya akan mampu mengendalikan sekumpulan raksasa. Mendirikan dunia binatang akan merugikan kepentingan saya. Qin Mu kehilangan kata-kata. Dia bergumam, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, aku khawatir Yang Mulia surgawi lainnya akan setuju untuk mendirikan dunia binatang. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kemarahan Yang Mulia Gong tiba-tiba berubah menjadi senyuman, dan dia berkata, saya mendengar bahwa Yang Mulia Hong memiliki surat promes dari Yang Mulia Mu yang berhutang budi kepada Yang Mulia Hong. Dalam hal ini, saya ingin meminta Yang Mulia Mu untuk memberi saya satu juga. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya akan menulisnya. Oleh karena itu, dia menulis selembar surat. Yang Mulia Gong mengambil surat dan berdiri. Kakimu tidak nyaman, jadi tidak perlu menyuruhku pergi. Qin Mu hanya bisa duduk di sana dan melihatnya pergi. Saat Yang Mulia Gong pergi, pelayan istana lainnya datang dan berkata dengan panik, Yang Mulia Surgawi, kabar buruknya, Nona Surgawi Qiang ada di sini untuk berkunjung. Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, Yang Mulia lainnya tidak datang berkunjung, tetapi korbannya datang.
Saya tidak akan melihatnya. Saya sudah di sini. Suara marah Nona Surgawi Qiang datang dari luar, dan dia menerobos masuk. Qin Mu tidak berdaya, dan dia melambaikan tangannya untuk mengusir pelayan istana. Dia mengundang Nona Surgawi Qiang untuk duduk. Kakiku lumpuh karena kultivasiku yang salah. Kamu melumpuhkan Yang Mulia Gong. Nona Surgawi Qiang sangat gembira dan memujinya. Seperti yang diharapkan dari wanitaku. Kamu cepat menyerang dan benar-benar melumpuhkanmu sebelum aku melakukannya. Yang Mulia Mu, kudengar kamu menyarankan untuk mendirikan dunia binatang buas? Betapa beraninya kamu. Qin Mu berkata dengan wajah datar, tidak. Nyonya Yuanmu menyarankan untuk mendirikan dunia binatang, itu tidak ada hubungannya denganku. Nona Surgawi Qiang mencibir. Kita sangat dekat. Aku hanya perlu menggerakkan kesadaranku untuk mengetahui warna celana dalammu. Apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku? Permaisuri Surgawi, kamu tidak tahu, aku tidak pernah memakainya. Qin Mu tidak berdaya dan berkata, Dao saudaraku, kamu terlalu tajam sekarang. Setelah Grand Emperor bangkit kembali, kamu melumpuhkan Yang Mulia Hao, melukai parah Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu, dan melumpuhkan Yang Mulia Qin dan Raja Lang. Dalam pertempuran di Istana Leluhur, kamu melukai 4 Yang Mulia Surgawi, Xiao, Yan, Ju, dan Lang. Pusat perhatianmu terlalu besar. Bagaimana 10 Yang Mulia Surgawi bisa mentolerirmu? Jika kamu mendapatkan raksasa primordial lainnya, kematianmu akan benar-benar datang. Pembukaan menaiki dunia binatang kali ini mungkin bukan hal yang buruk bagimu. Nona Surgawi Qiang menatapnya. Ekspresi Qin Mu tidak berubah. Aku memikirkannya demi saudara Dao. Pikirkanlah, jika tidak ada dunia binatang, Yang Mulia Gong Surgawi dan Kaisar Dewa Langshuan akan menerima manfaat terbesar. Jika mereka menyingkirkanmu, mereka pasti akan merebut semua binatang besar itu. Mengapa kamu harus memberikan manfaat kepada orang lain? Nona Surgawi Qiang tertawa menawan. Aku juga tahu alasannya, tapi aku tidak mau menerima ditipu olehmu. Tubuhku hampir lumpuh seluruhnya karena kamu, tapi kamu ingin menghindarinya. Aku tidak bahagia. Qin Mu menyelidiki, tubuh jasmani Kaisar Langit masih di bawah kendali saudara Dao. Ketika saya menyelamatkan Yang Mulia Ling di lain hari, saudara Dao akan memiliki tubuh jasmani ini, dan kemampuanmu akan lebih baik dari sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan Yang Mulia Ling. Nona Surgawi Qiang mencibir. Saya lebih suka meninggalkan tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu dan roh primordialku di Sungai Surgawi selamanya. Yang Mulia Mu, Anda merusak rencana saya, jadi Anda harus mengambil emas dan perak asli. Jangan gunakan hal-hal tidak berguna ini untuk membodohi saya. Qin Mu merenung sejenak dan berkata dengan tulus, saya mengambil darah esensi Yang Mulia Hao dari hatinya. Setiap tetes darah esensi mengandung jejak istana celestial. Kemarahan Nona Surgawi Qiang berubah menjadi kegembiraan, dan dia berkata sambil tersenyum, saya memberikan hati Yang Mulia Hao kepada Anda, tetapi saya tidak berharap Anda memperbaiki hal yang begitu baik. Beri saya sebagian, dan saya akan membiarkan masalah ini berhenti. Qin Mu memiliki ekspresi sedih. Aku menggunakan istana celestial Yang Mulia Hao untuk menukar 50% batu ilahi perdana agung dari Nona Surgawian. Permaisuri langit si sampah itu, kenapa dia memberimu begitu banyak batu asal primordium agung? Nona Surgawi Qiang tercengang dan mencibir. Tapi aku tidak akan memberimu apapun. Berikan padaku. Qin Mu hanya bisa menyerahkan 35 tetes esensi darah Yang Mulia Hao. Nona Surgawi Qiang memeriksanya dengan cermat dan menyimpannya sebelum pergi. Wajah Qin Mu menjadi hitam, dan dia berpikir dalam hati, untungnya, aku memurnikan banyak darah esensi dari hati Yang Mulia Hao, jadi aku bisa menjualnya beberapa kali lagi. Yang Mulia Surgawi, Dewa Kaisar Langshuan mencari audiensi. Pelayan istana bergegas melapor dengan bingung. Qin Mu terdiam karena marah. Dia berdiri dan berkata dengan marah, Nak, apakah kamu pembawa sial? Kamu selalu datang untuk membalas dendam. Yang Mulia Mu, apakah mengunjungimu adalah hal yang buruk? Suara Dewa Kaisar Langshuan datang dari luar, dan semakin dekat. Qin Mu buru-buru duduk dan menatap Dewa Kaisar Langshuan yang sedang berjalan ke aula utama. Dia tersenyum dan berkata, kultivasi saya hilang secara tidak sengaja. Saya sudah mendengarnya. Yang Mulia Mu, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dewa Kaisar Langshuan duduk dan berkata dengan santai, kultivasi salah, dan kakimu menjadi lumpuh. Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi Qiang datang berkunjung. Jika kamu tidak lumpuh, mereka akan melumpuhkanmu. Mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi lumpuh dan menunjukkan kelemahan pada musuh? Yang Mulia Mu, hatimu sangat kotor. Qin Mu terbatuk berulang kali untuk menutupi kecanggungannya. Mengapa Kaisar Dewa datang ke sini? Mungkinkah itu juga untuk dunia binatang? Kaisar Dewa Langshuan berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya soal ini. Yang Mulia Mu, kau adalah orang yang cerdas. Kau menghancurkan istana ilahi Langshuan milikku 2 kali dan mengancamku berkali-kali, namun aku tidak akan menentangmu. Ia melambaikan tangannya untuk mengusir pelayan istana dan berkata,
Aku menanam pelayan istana ini di kediaman yang mulia surgawi, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Manfaat apa yang kau berikan kepada Grand Emperor? Aku juga menginginkannya. Namun, aku tidak akan menganggapmu sia-sia. Aku akan memberitahumu bahwa selain bagian belakang istana leluhur, ada beberapa hal penting lainnya dalam pertemuan aliansi surga ini. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia berkata, apa yang kuberikan pada Grand Emperor adalah jejak 35 istana celestial yang tersembunyi dalam esensi darah yang mulia Hao. Mata Dewa Kaisar Lang Xuan berbinar, dan dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Sepertinya aku datang bukan tanpa alasan. Qin Mu memberinya sebagian darah esensi yang dimurnikan dari hati yang mulia Hao. Tatapannya berkedip ketika dia bertanya, apa yang perlu kita diskusikan dalam pertemuan aliansi surga ini? Ini bukan diskusi, hanya saja 10 yang mulia telah membuat keputusan untukmu. Dewa Kaisar Lang Xuan tersenyum dan berkata tanpa tergesa-gesa, seseorang harus menjadi kambing hitam. Sebagai pemimpin aliansi-aliansi surga, Anda secara alami adalah orang terbaik untuk menjadi kambing hitam. Pertemuan aliansi surga kali ini adalah untuk membahas perang salib melawan Adipati Surga. Yang mulia Mu, inilah saatnya bagi Anda untuk menaiki kapal bajak laut dari 10 yang mulia surgawi.